Hingga saat ini, tercatat setidaknya ada 3 pembesar Partai Nasdem yang bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia. Mereka adalah Ahmad Ali, Bestari Barus, dan menyusul Rusdi Mase Mapasesu. Bestari Barus yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPP PSSI menilai sejumlah kader Nasdem yang berlabuh ke partai ganjil tersebut dipengaruhi oleh sosok Ahmad Ali yang lebih dulu berpindah haluan. Sebesar apa pengaruh perginya politisi senior ini terhadap Nasdem? Apa magnet yang dimiliki PSI? Simak ulasannya dalam editorial review. Beralih ke Gresik, Jawa Timur, Detik Sore akan mengulas soal pembongkaran cagar budaya X Veredikte Oost-Indische Company atau VOC di kawasan Heritage Bandar Grise. Pembongkaran ini ternyata tidak mengantongi izin dari Pemda setempat. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Ahmad Wasil Miftahul Rahman. Bagaimana duduk perkara kasus ini? Simak laporan selengkapnya langsung dari jurnalis Detik Jatim di lokasi. Pada penghujung acara nanti, Detik Sore akan mendatangkan 2 musisi sekaligus aktor, Krishna Trias dan Satin Zaneta. Mereka akan memamerkan kolaborasi dalam wujud single Harmoni. Karya ini hadir dengan sentuhan khas balad 70-an dari Krishna Trias dan disempurnakan dengan alunan vokal berkarakter dari Satin Zaneta. Seperti apa cerita di balik lagu ini? Saksikan obrolan dan penampilan mereka hanya dalam Sunset Talk. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita @detiksore. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Halo, aloha. Aloha! Kalau aloha berarti kita lagi di Hawaii dong. Betul, aloha means family gitu kalau kata Stitch. Oh iya benar. Ini gak ada pantai-pantainya, lagi dingin, hujan terus detikan. Aduh, ini sepatu gua basah. Sebagai bukti kita juga samalah menerjang ke Darderdoran hari ini Asli. juga. Dari subuh loh, aku bangun 5:30 pagi masih hujan. Masya Allah. Keren, kebangun ya. Kebangun. Accidentally. Iya. Abis gitu Senang tuh sebenarnya pas bangun subuh-subuh kayak dingin. Duh Dingin, enak nih cuacanya ntar nih Iya. buka jendela gitu. Nah, abis gitu kan tadinya niat mau jalan pagi jam 7. Keren. Pasti gerimis juga jadi treadmill aja di dalam Keren ruangan. tetap treadmill. At least move. Iya. At least At least. walaupun gua nggak punya member gym, gua tetap konsisten olahraga. Cetak. Now she starts. At least. Walaupun gua nggak punya membership di tempat manapun. Cetak. Duh gue at leastnya apa ya? At least gue Soalnya on air. Gue yakin deh kalau takut kameranya kebuka banyak banget rahasia-rahasia di balik layar kita. But anyway, at least we still serving you guys with the hot topic from all of our Kanan redaksi. News ya, redaksi kanal apapun itu. Iya, Karena iya, hari iya, ini iya, iya. seperti biasa Detik Sore hadir sampai ke jam 5:30 sore nanti dengan Betul. berbagai macam berita-berita terkini, mulai dari ekonomi, politik, apalagi Geopolitik. geografi, Ya, sosiologi, sampai psikologi. entertainment dan juga music Entertainment sore and hari music ini, as well. ya kan, warna-warni lah pokoknya sore hari ini. Hari ini tuh orang masih gemetaran. Karena Bukan karena hujan, bukan karena petir, bukan karena kedinginan, tapi gara-gara aku runtuh. telat makan. Bukan. Telat makan. Bursa saham masih runtuh. Oh. Lanjut lagi iya, hari ini benar. runtuhnya. Benar-benar kemarin 7,20 apa 7,3%-an ya kan? Kemarin tuh udah turunnya. sampai 8%. Tidak. Makanya dia trading hold atau dibekukan Iya, karena dia turun betul. sampai 8%. Nah, hari ini batasnya tuh turun berapa lagi sih? 8. 8%. Betul. Sekarang sampai di hold juga. Di hold lagi tadi pagi. Baru buka Baru langsung buka di langsung hold. lagi. Kayaknya ada banyak yang membuat hal. Karena aku nonton loh kalian yang bareng sama Mas Revo. Mas Revo. Benar. Beliau menjelaskan apa sih si SCI ini dan kenapa sih sampai dia bisa bikin pasar saham kita rontok dengan pengumumannya itu. Mana. Nah, jadi Coba MSCI kepanjangannya jangan apa? itu dong. Kayak ini aja, kayak kenapa MSCI ini demanding Kenapa? atau kayak membuat saham Berasa ini ujian menjadi kompre turun. ya setelah kemarin Karena, pendidikan. iya ya. benar-benar. Tapi benerin ya kalau salah ya. Ya, of course. Intinya adalah MSCI ini adalah bukan agent ya, but they are yang punya kuasa atau wewenang untuk mengetahui
sebenarnya saham-saham itu kebanyakan dimiliki oleh siapa sih gitu? Apakah oleh banyakan sama publiknya atau mungkin justru sama pihak-pihak tertentu aja Oke, gitu? gua stop dulu di situ. Sebenarnya mereka tahu saham itu punya siapa-siapa. Tapi Mereka tuh mereka indeks, kan MSCI itu Morgan Stanley Capital Index gitu. Terus mereka tuh indeks yang mereka menuntut supaya mekanisme floating di pasar saham Indonesia tuh bisa lebih transparan. Dengan lebih transparan itu That's the akan bisa keyword. membuka persaingan yang sehat gitu di pasar modal itu. Jadi pasar modalnya kita, ISG kita yang 9.000 kemarin itu tuh menunjukkan wujud aslinya. Itulah istilah Kenapa analogi wujud aslinya? sederhananya. Kenapa wujud aslinya? Kenapa, Pak? Kenapa wujud aslinya? Maksudnya tuh Karena kan ya pasar saham itu harusnya menunjukkan fundamental juga ekonomi suatu negara gitu. Makanya Pak Purbaya ketika ditanyain kenapa si MSCI itu kenapa ISG ambruk, dia gimana responsnya, terus dia bilang saya santai aja, ISG bakal 10.000 kan ekonomi kita fundamentalnya bagus gitu. Ya pada akhirnya ketika banyak yang cabut itu berarti pertanda bahwa banyak tuh saham-saham yang masih digoreng-goreng sehingga tidak Tidak menunjukkan transparan. wujud aslinya, dan itu bahaya buat pasar saham suatu negara. Iya, sederhananya gitulah. iya. Dan ini bikin orang-orang jadinya kan banyak yang kecewa, panik. Terus habis itu ketar-ketir karena dananya tuh pada nyangkut kan. Padahal sebenarnya ya kalau lo investasi, modelnya investasi nih di saham. Kalau lo investasi di saham-saham yang memang fundamentalnya bagus, nggak perlu khawatir kalau dia turun, ya itu cuma mekanisme pasar aja. Nanti kalau memang fundamentalnya bagus, kinerjanya bagus, dia akan naik lagi kok, uang lo bakal balik lagi. Berarti sebenarnya juga ini adalah seberapa percaya kita juga akan pasar modal di Indonesia. Betul, Iya kan? makanya banyak yang Karena pada there's akhirnya nothing that pusing we BEI, us betul. can do True. sebagai investors, let's True. say misalnya gitu. Yang mengelola itu semua kan adalah Bursa Efek Indonesia. Makanya pada pushnya ke BEI, dan BEI diatur sama siapa? Sama OJK. Nah OJK lah diminta untuk bisa ngebenerin ini. Makanya Pak Purbaya nyebut atau mention nama Pak Mahendra, Ketua OJK. Betul. Mudah-mudahan bisa segera ditangani sama otoritas-otoritas terkait ya. Karena tadi siang tuh mereka pada ngumpul juga. Oh ini. OJK, Menko Perekonomian, Seskap Teddy juga ngumpul. Jujur gue juga kurang paham sih kenapa ada Seskap Teddy di situ. Tapi Aku kira masih di US. enggak, udah di Enggak sini. ya, udah pulang Barangkali ya. mungkin represent Pak Prabowo. Oh, bagi tugas ya. Iya. Begitu. Oke. Siapa? Dia tetap Oh, ya dengan nggak Nasri. mau pakai mic ya. Iya, nggak ngerti ini. Oh ini si trader itu ya, World Champion Trader. Iya, betul. Yang waktu itu sempat mampir juga ke sini juga ya. Gitu guys. Oke, hari ini cukup berbeda Detikers. Kalau misalnya biasanya kita ketemu sama laporan dari lalu lintasnya di pertengahan atau menjelang akhir siaran kita. Sekarang kita buka dengan NTMC Wow. Polri yang juga sudah siap untuk memberikan laporan. Ada Bribtu Ecclesia yang juga sudah siap nih di ujung line untuk memberikan laporannya sore hari itu dia, ini. Bribtu Ecclesia sudah hadir di depan layar kita. Selamat sore Bribtu Ecclesia. Kita belum bisa dengar suaranya. Punten udah Bribtu kelihatan Ecclesia. tapi belum ada Ini kalau suaranya. Bribtu Ecclesia nggak kedengaran suaranya, aku jadi bingung. Ini beneran Bribtu Ecclesia apa Lisa Blackpink? Wah, mentang-mentang Lisa Blackpink lagi Lagi ini di ya, Indo. lagi di Indo ya, lagi syuting katanya Lagi film Kota Tua katanya. di kota Is tua. that true kalau dia yang lagi syuting? Atau itu film ada dia tapi yang syuting di lokasi Kota Tua tuh dianya nggak ada sebenarnya, cuma Ya film ngapain dia. kan, menurut aku sih dia nggak gabut ya untuk kayak nemenin orang syuting atau Ya, siapa mampir tahu ke tempat scene-nya syutingan dia orang. ada juga di sana gitu di Kota Tua. Oh ya, Kan mungkin. katanya filmnya Lisa Blackpink kan. Benar, judulnya apa sih? Taiga. Taigo. Oh, film Thailand. I don't know. Iya, syutingnya di Kota Tua dan juga di Nah, Tangerang. ini katanya, udah ya. kembali hadir. Halo, Bribtu Ecclesia. annyeong. Itu jadi annyeong. Ih, belum juga. Nah, ini kita masih belum percaya ini Bribtu Ecclesia. Lisa kan ya? Lisa Arianto tapi belum kedengaran juga. Bahkan tadi Jangan-jangan itu film series White Lotus. Tahu nggak?
Netflix ya? Iya kan, dia Lisa Blackpink kan. HBO ya? HBO Max, HBO dia HBO. Ya kan, tapi Oh, dia jadi ada juga di sana. pada saat backgroundnya atau Lisa. ceritanya hotel atau villa di Thailand. Siapa tahu nanti mungkin di Kota Tua, karena kan itu seriesnya, Betul, seriesnya betul, ganti-ganti negara kan. Kayak Money Heist ya, ganti-ganti itu juga negaranya di situ. Ya kan? Money Heist sama ganti negara, bukan jadi Espanyol. Penculikannya, perampokan-perampokannya. Enggak ya? Enggak, di Gue cuma situ-situ nonton aja. season 1 sih. Lo nonton Enggak the kan, whole season? cuma di mintnya Emang aja, iya? ya kan? Iya, Oh, seinget gue gue kira ya. mereka emang perampok lintas negara aja karena Oh, bukan perampokan kalau ini tuh lebih ke, nggak sih Money Heist-nya. perampokan. Namanya juga heist ya. Tapi beda-beda negara tuh lokasi perampokannya. Money Heist bukannya di Spanyol doang ya? Di si Mint doang sih, ya kan? Oh, Itu aja, beda gedung kalau yang mungkin. White Lotus dia beberapa Ganti-ganti negara dan ganti-ganti villa, iya. keren Hawaii. juga Jakarta bisa dapat satu scene ya. Mudah-mudahan ya. Kan gue bilang mudah-mudahan. Di Kotu dan Mogot. Dekat sih Kasa dan Mogot. Iya. Tapi kayaknya bukan deh, bukan di White Lotus. pinggir pantai Pik 2. Paling memungkinkan di kota mana? Di kota mana? Di Bali. Iya ya, Pulau Oh, Komodo boleh Komodo. lah ya. Atau Di enggak Sumba. harus daerah itu resort juga. gitu, biasanya kan di resort Iya gitu. di Sumba ada nih. Oh Ada iya, nih di benar. Sumba. Benar. Jadi ada adegan naik kuda gitu ya. Betul. Betul. Ini kita kehilangan Bripto Ecclesia nih. Kita tetap bahas Lisa Blackpink atau nungguin atau yang ngasih satu berita yang luar biasa ini. Boleh. Tadi gue baca soal si Lisa Blackpink di mana ya? Di Detik Bukannya Detik Hot. oh, Ini yang berita luar biasa yang gue maksud adalah soal transaksi judol di Indonesia yang katanya melebihi nominal korupsi. Nominal Astagfirullahalazim. Kasus korupsi. Gila ya. Setelah Gila sih judol ini. totalnya Everywhere. coba berapa Kak? Totalnya 2025 adalah 286,84 triliun. Setahun. Dilakukan dalam 422,1 juta kali transaksi. Ini yang dicatat sama PPATK. Tidak, pada 2025 berarti 1 tahun. Ini masih yang tercatat. Iya, dan baru 1 tahun. tercatat. Nah, 1,2 M di sumbang tuh sama si Pak Camat. Iya benar. Iya, Iya benar. Gila sih ini karena iya kan? kayak gampang aja tuh di sekitar kita tuh nemuin orang yang kena judol gitu. We can simplify them. Anyway, Benar. Bripto Ecclesia hadir lagi. Coba kita kembali sapa suaranya. Selamat sore. Selamat sore, Bripto Ecclesia. Ya. I'm so sorry. We still can't hear your voice. Maybe we will give you guys Belum ada space suaranya. untuk kayaknya ini apa namanya kabelnya digigit sama tikus. Jadi udah dibenerin semuanya ternyata ada Ke kabel yang mute gak kesambung. atau ke ada ini ya, biasanya juga kayak tombol mute kan nggak ada itu juga Atau kalau itu iya. zaman Zoom itu ya. Atau butuh Mas Insan kita kirim ke sana untuk bisa memperbenarkan. Balik lagi ke Lisa Blackpink dulu biar meluruskan ya. Jadi sebenarnya ada film internasional yang juga lagi syuting di Kota Tua ya. Sebenarnya ini filmnya berarti bukan film Hollywood tapi film dari Korea juga. Selain ada Lisa Blackpink ya, ada juga aktor lainnya yaitu adalah Ma Dong-seok atau Don Lee yang juga ikut untuk ngambil scene di sana. Ini film laga gitu. berarti ya. Don Lee kan biasanya film-film Itu fighting. bukan Bruce Lee ya Kak? Enggak, bukan. Emang ada namanya Don Lee. Kalau Don Lee tapi itu dari Hong Kong, bukan dari Korea. If I'm not mistaken. Oh, oke. Tapi ini aktor Korsel, Ma Dong-seok atau Don Lee. Oh, berarti gue salah orang.
Atau donnya yang ini kali sedikit. Aduh, jumbo dong Demi jadinya. sedikit. Tapi yang jelas berarti Detikers ini udah terkonfirmasi bahwa Oh iya. Lisa juga memang lagi ngambil shoot lah atau lagi syuting lah di sana gitu. Makanya sebenarnya salah satu yang juga penting untuk Detikers ketahui adalah adanya rekayasa lalu lintas Right. yang diberlakukan dari kemarin tanggal 28 sampai hari ini ya, dimulai jam 3 sore sampai jam 6 pagi. Oh, jadi sore ke subuh tuh bahkan gitu ya. Kemudian ini juga melibatkan Jalan Kunir dan Jalan Kemukus, Jalan Layan, Cengkeh dan Kali Besar Barat gitu. Dan juga mudah-mudahan Detikers yang memang juga harus lewat situ bisa mencari jalur alternatif lain untuk menghindari potensi kepadatan selama syuting berlangsung. Berarti startnya mulai ya. sore ini ya? Start dari Atau sore dari sore ini kemarin? 20 start kemarin 28 sampai 29 Januari hari ini itu di Oke. Jalan Kunir dan Kemukus. Kalau Jalan Layan, Cengkeh dan Kali Besar Barat ya, itu tuh dari tanggal 1 sampai 7 Februari. I see. Gitu. Berarti nggak cuma satu hari ya, ada beberapa phase Lumayan ya. ya, hampir 9 harian lah, 9 hari. Benar, gua Donli yang gue maksud tuh benar, tapi negaranya memang salah gua. Ternyata dia bukan dari Hong Kong tapi dari Korsel, aktor AS Korsel, turunan Korea Selatan. Oke. Berarti film action atau nggak tahu Maybe. ya. Kita cari tahu Iya, ya. biasanya sih Donli itu film action ya. Itu kan emang enak kalau syuting di Indonesia belum keluar judulnya, belum keluar itu film apa ya udah viral duluan. Mudah-mudahan tetap bisa diingat nanti ketika filmnya rilis ya. Iya, Ini nih iya. yang kemarin syuting di sebelah rumah nenek gua gitu. Benar, itu tuh yang lewat ke Cafe Batavia. Ah iya betul. Kapan terakhir kali ke Kota Tua? Awal tahun lalu. Oh masih baru. Iya. MC ya? Enggak, with my mom. Oke. Karena pengen lihat si Kuntilanak. coy. Tahu Banyak beneran di kali. Bandung, di Braga. Jangan adu-aduan kuntilanak, ada paling banyak di kota mana ya? Di Pontianak lah. Pontianak Nggak dong. lah. Tapi Asli. itu pengen lihat kafe yang hotel tua itu. Oh. Gitu. Iya, kita coba sama lagi Bribtu Eklasya sudah kembali. Halo, Edo dan Eiza. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sudah Akhirnya. kita nantikan, iya loh. Emang harus 3 kali kayaknya disapa ya. Bener, panggil namaku 3 kali. 3 kali. Bento. Ekle, sia gitu jadinya. Nah, dengan semangat juga kalau begitu karena sudah kita panggil 3 kali. Silahkan Bribtu Eklasya dengan laporannya siang hari ini. Baik, terima kasih Edo dan Eiza. Selamat sore Detikers, bersama kami dari ETFC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun di arah sebaliknya pada sore hari ini tampak cukup kondusif lancar dari berbagai arahnya. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priuk pada sore hari ini tampak cukup mengalami ketersendatan di jelang antrian traffic light. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan selanjutnya kita akan pantau di kawasan Pos Pol Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Jakarta maupun Ciawi dan di arah sebaliknya pada sore hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar dari berbagai arahnya. Dikarenakan cuaca yang tidak menentu, kami kembali menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu berhati-hati dikarenakan banyaknya jalanan yang licin dan juga struktur jalan yang tidak rata akibat curah hujan. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Kahatek, Sumedang, Jawa Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah tol Cilenyi yang akan menuju ke arah Nagrek maupun dari arah Jatinangor yang akan menuju ke arah Tasik dan Garut serta di arah sebaliknya pada sore hari ini tampak cukup kondusif lancar dari berbagai arahnya dengan kecepatan kendaraan yang dapat ditempuh berkisar 40 sampai dengan 50 km per jam. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan tidak lupa untuk mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklasya melaporkan, kembali kepada Edo dan juga Eiza. Silakan.
Terima kasih banyak Bribtu Ecclesia. By the way kita kompak banget bertiga pakai coklat-coklat. Wah, iya lagi. Kan? Dan kompaknya kita bertiga sama-sama penggemar Cimol Bojot AA. Kemarin yang rasa disampaikan sama Bribtu Ecclesia, aku udah nyoba. Apa tuh Yang kemarin? keju, barbecue, level 1, komplit. Wih, coba Best. kita tantangin ya Bribtu Ecclesia. Apakah Kak Edo sudah siap untuk mencoba level 5? Enggak. Satu aja gua udah cukup ya. Iya udah repot. Ya, Satu aja guys. cemen. Lu deh, gua coba. Sayangi ususmu. Oh ya, oke. Ya. Bribtu Ecclesia sekali lagi terima kasih. Selamat bertugas Terima kembali. kasih. Bye. Selamat Sore, selamat bertugas kembali. Nah, Kita mau lanjut kan nih ngomongin judol teteo, judol teteo. tadi belum selesai ya, belum tuntas Iya. ya. Ya Total katanya sih transaksi. perputarannya itu menurun sih dibanding sama 2024. Tapi itu juga bukan prestasi. Tetep- iya. 286 At least ya. Dari 359,81 triliun menjadi 286. Memang turun, tapi tetap saja ini still a big number yang perlu Ya, harus ya, diselesaikan. Jadi teman-teman semuanya yang punya otoritas kalau bisa ditekan seminimal mungkin go, karena dia everywhere I go I can see people use that Iya, betul. kind of disgusting Dan activity. kayaknya juga nggak fair kalau ngomongin soal ya judul tuh misal let's say ya gitu ya, para pengguna atau pelaku judul itu adalah dari kalangan rendah misalnya yang tidak berpendidikan atau mungkin berpenghasilan rendah. Kita baru aja kemarin dapat bukti dari seorang camat yang Betul. juga pasti juga punya tingkat pendidikan atau tingkat Intelektual yang lebih baik intelektual lah. yang harusnya juga tidak terjebak iyalah sama yang kayak gitu. gini-gini. Yang artinya juga ini udah nggak bisa lihat siapa orangnya, apa backgroundnya, True. dari kota mana asalnya gitu ya. Itu tuh bisa banget juga jadi, dan lagi-lagi gue sih pribadi mau tekanin kalau nggak ada korban judol. Yeah. Because people do judol tuh dengan secara sadar gitu. Mereka tahu kok judol itu adalah judol gitu. Ngerti gak sih? kayak Ya, judul sekadar dosa aja ya. I think the closest activity to judi that I've done itu gacha sih. Kayak Oh iya, banyak the banget closest, sekarang. bukan judi berarti ya. kind of The gacha. closest thing I do closest to apa tuh namanya gambling adalah Tapi kan gacha nggak buat dapetin keuntungan, cuma pengen biar Nah. dapetin yang lo pengen kan. Iya, walaupun kita jadinya nggak tahu tuh dapetnya apa ya. sama Banyak kayak kok orang bonus. melakukan hal-hal seperti gacha itu, seperti cari jodoh misalnya. Coy, Wow, udah mau ikut ini ya, ajang pencarian jodoh. di dalam gacha. Habis ini kita balik dulu, break dulu. Iya. Habis itu baru kita balik. Habis itu kita mau ngobrol soal pembongkaran cagar budaya di Gresik yang katanya ini mulai ada saling silang tuding. ini Saling nih. silang tuding, ya itu. Ternyata bisa juga yang namanya miskomunikasi itu terjadi di kalangan pemerintahan dan juga BUMN gitu ya. Bisa. Kok bisa? Ya udah, kita nanti habis ini akan bahas juga ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma. Hari-hari. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma, hore-hore. The Absa- avocado is so good. Oh, kamu makan avocado? Iya, gue baru makan alpukat. Oh, Ada alpukat. keren. Hujan gede, hampir badai ya. Terus snack yang dikonsumsi adalah es teler. Bebas. That is the use of free will ya. True. Bebas, ya So tempting. Warna-warni. Iya. Emang salah kalau misalnya kita ada dalam masa diet tuh harus siaran full of temptation. Gak ada yang Tawarin maksa. ini, tawarin itu, ada yang jualan Emang ini, harus- jualan itu. Emang harus istiqomah gitu kalau udah. Nih, belum nih, kita kan paling siaran baru berapa nih? 42 menit. Betul. Ya kan, saya udah jajan brondong ya. Kalau Detikers tahu itu jajanan jadul kayak popcornnya orang jadul gitu yang pakai gula merah, Iya. potong-potong kotak-kotak itu. Oh, Makaroni.
Makaroni. Makaroni juga. Pokoknya orang Itali ngamuk deh kalau gua kasih lihat jajanan makaroni pedas itu. Iya, iya, iya. Terus teh, lemon teh, kopi. teh lemon, kopi. Pokoknya habis aja honor Masya Allah siaran deh. sehari. Padahal duduk baru 42 menit. Tapi ini juga di Detikers ya. Ini gimana nih? Who lost in this? Are we? Karena sebenarnya ada apa ya? Mungkin awal mulanya dari miskomunikasian. Dan yang jadi korban adalah cagar budaya. Yaitu adalah bangunan peninggalan zaman VOC. Gitu. Ternyata nggak cuma parenting aja ya yang gaya VOC. Gaya VOC. Bangunan juga Bener. ini gaya VOC, tapi sayangnya sekarang sudah rata dengan tanah, Kak. Si bangunannya tersebut sekali ya. gitu ya. Tapi ya memang perhelatan ini atau polemik ini tuh terjadi karena sebenarnya belum ada izin loh untuk meluluhlantahkan atau menghancurkan bangunan peninggalan VOC tersebut. Gitu. Makanya jadinya saling tuding Itu dia. soal pembongkarannya. Makanya kita hari ini juga akan cari tahu lebih dalam sebetulnya apa yang terjadi ya di Gresik juga, dan kok bisa sih sebetulnya cagar budaya yang memang harusnya tuh dijaga atau mungkin juga ada Dilestarikan. prosesi yang lebih complicated lagi untuk bisa mengalihfungsikan atau bahkan membongkar Menata gitu ulang ya. gitu. Malah jadi seperti ini ya. Kita cari tahu lebih lanjut bersama dengan reporter dari Detik Jatim, ada Mas Jemi Purwodianto. Mas Jemi, selamat sore. Selamat sore, Mas. Selamat sore Mas Jemi, sepertinya langsung berada di lokasi kejadian ya Mas Jemi ya, benar gak? Iya, benar sekali, Mas. Itu boleh dilihatin ke kita dulu Kak, seperti apa bentuk penampakan cagar budaya yang sudah dibongkar itu Mas? Iya, Mas. Di sebelah kiri saya atau depan saya ini tinggal gedung utama yang terpisah dari bangunan cagar budaya. Sementara yang sebelah sini ini sudah diratakan tanah oleh PT Pos Indonesia. Oh tadinya itu ada bangunan? Tadinya ada bangunan, Mas. Oke, Mas Jemi, aku jadi cukup penasaran juga. Jadi sebetulnya sebelum akhirnya rata dengan tanah, bangunannya tuh bangunan seperti apa dengan luasan berapa, dan apakah sebetulnya juga bangunannya tuh dialihfungsikan atau mungkin dimanfaatkan sebagai apa, atau memang bangunan kosong gitu sebetulnya? Jadi Mbak, sebenarnya ini merupakan gedung ex asrama VOC atau titik awal gedung loji yang dibangun pertama kali oleh Belanda. Baik. Pada zaman kerajaan Sunan Girigadaton yang dipimpin Sunan Prapen waktu itu, Pak. Ini berdiri sejak tahun 1603. 1600? Ya, 1603. Wow. Oke, Jadi terus memang gimana? dikala waktu itu Belanda mendirikan bangunan ini di zaman Sunan Prapen. Sempat mendapatkan perlawanan juga dari Sunan Prapen waktu itu. Oke, kemudian berdirinya bangunan ini tuh apakah memang dalam sebuah komplek atau sebetulnya di mana posisi letak dari bangunan bersejarah ini, Mas Jemi? Saya sendiri kurang mengetahui, Mbak, lokasi tepatnya ya. Cuman ketika kita mendengar informasi, lokasi ini sudah diratakan tanah seperti ini, dan memang ini terhubung langsung dengan kawasan heritage Bandar Grise yang menjadi wisata sejarah yang berada di Kabupaten Gresik, Pak. Nah, rencananya oleh PT Pos Indonesia ini rencana digunakan untuk lahan parkir untuk mendukung kawasan heritage. Oke. Jadi selama ini memang bangunannya cuma jadi lahan parkir aja atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain untuk sama Pos Indonesia? Sebelumnya memang tidak digunakan apapun, Mas. Jadi Jadi terbengkalai belum bukan dibuktikan terbengkalai, apa. kosong aja gitu ya? Ya, kosong aja gitu. Oh. Dan rencananya akan dibuat untuk lahan parkir. Makanya ini dilakukan dengan tanah. Cuma yang jadi masalah Pos Indonesia melakukan ini
atau melakukan pembongkaran ini tanpa ada persetujuan begitu ya. Sementara namanya adalah cagar budaya. Jadi gimana? Harusnya seperti apa ininya? Mekanisme yang sebenarnya, yang benarnya? Jadi untuk pembongkaran cagar budaya sendiri, ini harus memperoleh izin tertulis dari pemerintah Kabupaten Gresik, Mas. Dan tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak, hanya pihak itu. Terus pihak yang ingin menggunakan gedung cagar budaya ini harus mengajukan permohonan resmi ke Kabupaten Gresik, pemerintah Kabupaten Gresik, apabila ada rencana pembongkaran, renovasi atau memperbaiki semacam itu. Dan itu harus melampirkan dokumen teknis, kajian kelayakan serta alasan hukum yang sah. Tapi nasi sudah menjadi bubur, ini bangunannya sudah ada yang dibongkar gitu ya. Yang bangunan di belakang Tinggal satu saja. Mas Jamie ini berarti sisa bangunan yang masih ada. Ya, ini bangunan gedung utama yang nantinya juga akan dikomersilkan oleh PT Pos Properti. Oke, Berarti jadi mau memang sudah dipugar ada, lagi gitu ya? Di revitalisasi untuk dimanfaatkan gitu ya, Mas ya? Ya, tapi untuk renovasi sendiri, Mbak, PT Pos Properti juga harus menggandeng tim ahli cagar budaya untuk melakukan itu. Baik. Mas, kemudian juga setelah terjadinya kemudian kan pembongkaran juga sudah terjadi, kemudian adanya bukan aksi protes ya, tapi saling tuding gitu ya. Dari Dan bagaimana DPR, pemerintah gitu ya. Betul, termasuk juga ada pelaporan dari pihak DPR juga kepada PT Pos mengenai pembongkaran yang secara sepihak lah begitu. Nah, seperti apa nih Mas kondisinya sekarang, atau secara hukum seperti apa? Ya, kemarin pihak dari DPRD Kabupaten Gresik telah memanggil PT Pos Indonesia dan PT Pos Properti serta Direktorat Budaya Kabupaten Gresik. Karena dilakukan audiensi sehingga penjelasan PT Pos Indonesia mengatakan bahwa pernah datang ke Sekda Kabupaten Gresik dan mengatakan akan melakukan pembongkaran atau menggunakan gedung yang berada tepat di belakang kantor pos ini sebagai lahan parkir. Namun ketika kita mengkonfirmasi Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Ahmad Fadil, beliau mengatakan bahwasanya waktu itu memang PT Pos datang untuk memperkenalkan diri PT Pos Properti dan cuma mau koordinasi untuk membongkar gedung tersebut. Nah, Sekda sendiri mengatakan akan berkoordinasi dengan OPD terkait termasuk BPKW untuk melakukan seperti apa di lapangan itu, seperti apa teknisnya. Namun belum sampai menggelar rapat, PT Pos sudah membongkar terlebih dahulu. Pembelaan dari PT Pos seperti apa, Mas? PT Pos hanya mengantongi setelah berkoordinasi saja dengan Sekda, tidak menunjukkan surat izin maupun dokumen-dokumen lainnya. Apakah ada sanksi begitu kalau misalnya kejadian ini sudah terlanjur kejadian gitu? Apakah ada sanksi, Mas? Ya, ini masih menunggu di Parekraf Budpolkar Gresik bertemu dengan BPKW pada Jumat besok dan dengan pihak-pihak terkait termasuk Dewan Kesenian Budaya Kabupaten Gresik untuk melakukan rapat besar. Dan ini menunggu penyelidikan dari BPKW apakah nanti berlanjut ke ranah pidana, karena kemarin DPRD Kabupaten Gresik sendiri mendorong Pemkab untuk menempuh jalur hukum, karena ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, tindakan pembongkaran atau perusakan cagar budaya ini bisa masuk ke ranah pidana, dan setiap orang yang sengaja merusak itu bisa dihukum ancamannya 15 tahun penjara dan denda 5 miliar, Mbak. Oh wow, termasuk juga ini denda 5 miliar itu setelah ada hitung-hitungan kurang lebih berapa besar kerugian yang ditimbulkan gitu akibat dari pembongkaran ini ya, Mas? Iya, benar sekali, Mbak. Tentunya ini masih di Parekraf Budpora menunggu sampai saat ini. Kan juga kita konfirmasi belum lapor polisi, namun menunggu penyelidikan dari BPKW Jawa Timur. Mas mau konfirmasi sekali lagi soal
penggunaan bangunan ini sebelumnya memang kosong saja atau digunakan PT Pos begitu sebagai pihak yang mengelola aset ini sebagai apa? Ya, memang bangunan ini sebenarnya sebelumnya kosong sih Mas. PT Pos sendiri mengatakan bahwa bangunan ini banyak yang rusak, terus banyak hewan juga, dan banyak rumput, sehingga mereka beranggapan bahwa bangunan itu tidak berfungsi. Seperti itulah PT Pos Indonesia sendiri berada di depan sih Mas. Oh iya, Nah ini karena kalau langsung ya. di balik terpal itu adalah bandar wisata, kawasan wisata itu. Kalau dilihat penampakannya memang seperti bangunan terbengkalai aja gitu Itu ya. dia gitu. Atau mungkin juga ketidaktahuan mengenai bahwa ini adalah cagar budaya Tapi gitu. Pos mempunyai hak untuk mengelola itu mestinya sih sudah mengetahui dari ya ada exactly. pastilah mereka tahu ini apa bangunan ini peruntukannya zaman dulu dan saat ini mereka diamanatkan sih untuk mengelola Iya, itu. itu dia. Makanya sebetulnya disinilah awal mula dari polemik dan siapa yang memiliki berhak paling besar gitu atas Betul. lahan dan juga bangunan tersebut. Sayang gitu. sekali sudah dibongkar lagi. Berarti nanti dia. sanksinya ini masih ada itu masih sekadar potensi ya Mas ya yang denda Mungkin sampai 5 timbul miliar gitu. tadi. Atau ada pidana juga di Iya situ. Mas. Nah untuk pidana dan sanksi tersebut masih menunggu penyelidikan dan investigasi dari BPKW. Baik. Baik. Oke, baiklah kalau begitu. Mas Jamin, terima kasih banyak sudah memberikan informasi juga sama kita. Kita nantikan juga seperti apa kelanjutan dari polemik ini karena sepertinya akan jadi cukup panjang nih ya. Iya. Hal ini karena melibatkan banyak pihak juga gitu. Betul, sejarawan juga, budayawan pasti pada geram ini jadi begini. Terima Baik, kasih sekali terima lagi kasih Mas Jemi. banyak. Sehat selalu Mas Selamat Jemi. sore. Ya terima kasih Pak. Aku kira bangunan itu bisa jadi coffee shop gitu loh. Itu dia. Walaupun sebenarnya tadi kan disampaikan bahwa kenapa bangunannya dirobohkan dibongkar itu adalah karena memang Lahan mau parkir. dimanfaatkan buat lahan parkir. Meanwhile yang sampingnya tuh masih tetap berdiri Berdiri, gitu. iya. Apakah sebetulnya ini akan dipugarnya sebagian gitu ya, tapi Iya, yang satunya lagi betul. dimanfaatkan untuk yang lain. Tapi ya sayang aja gitu ketika Kita harus dengar dari PT Posnya sih sebenarnya Betul. kenapa mereka sampai berinisiatif melakukan itu tanpa ada izin. Walaupun sebetulnya secara kepemilikan atau pengelolaan itu sudah di tangan PT Pos sendiri gitu ya. Tuh. Salah satu hal yang juga bikin salfok adalah ternyata Gresik cerah sekali ya tadi. Oh iya benar, Cukup terang benderang ya. Terang benderang juga, cukup berbeda suasananya. Jauh juga soalnya sama Kak, kita kan di barat, mereka sisi timur. Jadi Iya. kayak matahari kita beda. matahari kami matahari Teletubbies. Bener, lebih semangat, Lebih semangat. gitu ya. Tapi ini juga terkait juga dengan banjir, di mana sebetulnya terkait dengan banjir ya, hujan dan juga tentunya juga ada potensi-potensi dan juga banjir-banjir yang juga sudah terjadi, terutama di Jakarta nih sudah mulai merendam 28 RT dan 11 ruas jalan. So sorry to hear that. Itu Pasti dia. PR-nya banyak sih itu ya. Makanya sebenarnya juga beberapa status pintu air dan pos pantau itu udah mulai naik ke status waspada atau siaga 3. Makanya sebetulnya juga genangan air tuh udah terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta. Ada beberapa teman gue juga yang mulai update kayak deg-degan lagi walaupun sebetulnya baru sampai pinggiran jalan gitu, tapi memori beres-beres selesai banjir di tahun 2025 kemarin tuh juga masih cukup menempel juga. Iya. Karena gue juga jadinya kayaknya belum lama deh, beberapa bulan lalu gue lihat story lu tuh naikin sofa ke lantai 2, barang elektronik Tapi emang dan segala begitulah macem. hidup di Itulah. Jakarta ini ya. Duh, jangan Bahkan ini ada di kota lu. Bahkan ada komentar tuh kayak ini adalah kegiatan rutinan tiap bulan yang memang kita lakukan gitu. Iya paling progresnya adalah banjirnya cepat surutnya berapa lama. Karena mau nggak mau memang topografi Jakarta yang memang cekungan sehingga ya ada daerah-daerah yang memang akan tergenang gitu. Itu dia. Salah satu wilayah yang cukup parah kayak katanya adalah Jakarta Timur.
Ya, dengan kurang lebih sekitar 14 RT terdampak di 4 kelurahan gitu. Parahnya tuh semana ini ada capaian 110 hingga 150 cm. Abis gue. Abis gue gitu. Iya bener. Gimana Jangan orang ke kayak timur ya selama 1 pekan ke depan atau sampai gimana? Februari Nah, makanya gue tuh cukup was-was adalah orang-orang kayak gue dulu nih yang abis. atau di marketplace beli mulai dari sekarang perahu karet. Jadi Coy. bawa yang bisa diembus langsung. Makanya Detikers stay alert gitu ya. Jadi gak ada salahnya juga untuk menyiapkan itu kantong apa? Kantong bencana itu ya. Kantong siaga bencana. Oh, kantong siaga. KSB. Kantong siaga bencana. Gue nggak tahu ada singkatannya sih, tapi I think it's quite important juga. Iya. Karena partner gue juga udah bilang kayak kamu udah punya kantong siaga bencana belum? Emergency Terus gue kayak, ya. Buat tugu oh, gitu kita ya. harus ya. Iya, itu surat-surat berharga udah di cloud kalau surat Tapi kalau berharga. di Bandung rumah nggak ada. Kak, aku tuh potensi Kabupaten banjir. Bandung Barat loh. Iya, Bandung Iya. Baratnya. Iya, tetap Ada. karena kontur tanahnya se-Bandung Barat kan memang begitu ya, cukup berbukit dan tanahnya ya ya mirip-mirip lah gitu. Karena kan yang gue tau kan Bandung itu kan dia kayak cekungan kan, sama kayak Jakarta juga. Nah, kalau mungkin kalau Bandung Barat kan daerah tingginya Daerah lah tingginya. ya. Walaupun sebenarnya Kabupaten Bandung Barat juga cukup luas juga sih. Tapi beberapa daerah ya let's say sebetulnya juga Detikers kalau boleh jujur Cisarua yang juga lagi terdampak sama longsor itu tuh jaraknya kurang lebih sekitar 30 sampai 45 menit dari Oh. tempat tinggalku juga. Apakah was-was Near. banget? Ya, lumayan dekat Banget itu. banget. Iya, gitu dia. Kita jadi ke Fandi. Oh, Oke, Fandi. jadi kita juga mau akan laporan sebentar lagi ya. dari mana? Dari daerah Jakarta Barat dan Mogot ya, guys. Kalau If I'm Jakarta not Barat sebenarnya kita bisa telepon Indi Arisa ya. Oh iya. Dia juga terbebani tuh sama hujan ini ya dalam beberapa Betul. waktu ini. I think on last Monday juga dia nggak siaran karena banjir kan. Oh gitu. Iya yang Nggak bisa keluar yang rumah. gua lihat di Instagram gitu sampai si Mas Adenya juga harus jalan kaki Untuk apa? untuk beli susu ya. Beli susu. Enggak. Apa? Untuk Enggak apa? sepenting itu. Penting sih. Untuk apa? Padel. Oh untuk padel. Ya pokoknya berkegiatan tuh untuk Iya. untuk mendapatkan akses yang baik. Nah dia harus jalan kaki dulu sehingga kayak wah semua orang kena nih ya kan. Betul. Mau di timur, di barat, di utara, selatan. Stay safe juga, termasuk juga salah satu yang ya namanya juga banjir ya di darat juga, artinya adalah untuk transportasi umum. Transjakarta dan juga Mikrotrans juga akhirnya juga kena imbasnya juga Ya, Kak, nggak luput katanya ya. ya. Betul, ada beberapa rute yang bahkan juga dialihkan pagi ini. Tadi pagi kamu nggak melalui Aku daerah nggak itu ya. dari Tapi rute-rute lumayan itu. banyak loh, 28 rute Transjakarta dan Mikrotrans dialihkan juga pagi hari ini. Atau mengalami penyesuaian rute juga untuk menghindari keterlambatan ataupun juga kondisi jalan yang tergenang dan juga macet gitu. Termasuk juga daerah mana ya? Ini coba aku cek dulu ya. Tapi yang jelas 22 rute terdampak langsung genangan banjir. Makanya 19 rute Mikrotrans, 2 angkutan umum integrasi dan juga 1 rute BRT itu dialihkan dulu gitu. Jadi ini himbau terus juga buat Detikers untuk bisa terus memantau juga laporan atau update dari BMKG gitu. Oke, ya. Fandi siap untuk Sip. melaporkan dari lokasi langsung terkait banjir yang ada di Jakarta saat ini. Kita langsung ke Fandi. Fandi, selamat sore. Ya, selamat Edo dan Bro. Selamat sore Fandi, langsung aja dengan laporannya lagi ada di mana dan seperti apa kondisi di lapangan terkait dengan banjir Fandi. Ya, baik. Saat ini saya report detik laporan dari Pantura dan Apa lemon? Sama? ini Pakai gula. Enggak. ya, Kita ya pakai gula Aduh. dikit.
Barat. Dan sampai saat ini pada pukul 16.02 waktu Indonesia Barat, banjir masih merendam Jalan Daan Mogot Jakarta Barat sehingga menyebabkan arus lalu lintas tersendat dan tadi sempat membuat macet yang cukup panjang di jalan ini begitu sehingga para pengendara, beberapa pengendara mobil ataupun motor mencari jalur alternatif di sekitar jalan Pantura dan Mogot ini begitu. Dan tadi sejumlah pengendara motor juga nekat untuk menerobos banjir sehingga menyebabkan motor yang dikendarainya ini harus mengalami mogok mesin sehingga terpaksa harus didorong setelah menerobos banjir begitu. Dan ketinggian air di Jalan Pantura dan Mogot Jakarta Barat ini mencapai 30 sampai 50 cm dan tadi juga sempat diguyur hujan deras lagi di kawasan ini. Namun memang tadi petugas dari operator pompa air, operator mesin pompa air dan Mogot KM13 ini sudah mengerahkan sebanyak 4 mesin pompa air untuk nantinya air yang masih menggenangi jalan dan Mogot ini dialihkan ke kali yang terletak di sebelah jalan dan Mogot ini. Dan saat ini sejumlah pengendara motor ataupun mobil juga diarahkan oleh petugas gabungan ini untuk melewati jalur Transjakarta begitu dari arah Taman Kota Harmoni menuju ke arah Cengkareng karena memang di tempat di mana saya melaporkan saat ini jalan utamanya sudah sangat tinggi ketinggian air ya. Ini bahkan tadi beberapa motor mogok dan juga beberapa mobil mengalami kendala saat melintasi jalan ini. Makanya dari itu tadi petugas gabungan pihak kepolisian dan juga pihak Dinas Sumber Daya Air wilayah Jakarta Barat ini mengarahkan pengendara motor dan juga pengendara mobil untuk melintasi jalur Transjakarta. Karena memang jalur Transjakarta ini agak sedikit lebih tinggi dibandingkan jalur utama yang saat ini terendam banjir. Dan tadi dari petugas operator mesin pompa air dan Mogot ini dikatakan diprediksi bahwa banjir yang terjadi hari ini kemungkinan baru akan surut selepas maghrib nanti begitu atau menjelang pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Namun dilihat lagi nanti bagaimana situasi cuaca pada sore menjelang malam nanti bagaimana karena tadi pada pukul 2 sampai 3 waktu Indonesia Barat ini baru saja wilayah dan Mogot Jakarta Barat ini diguyur hujan yang cukup deras sehingga air yang berada di jalan raya tempat saat ini saya melaporkan kembali tinggi begitu sehingga menyebabkan para mobil minibus ini tidak berani melintas di jalur tengah begitu jalur utamanya sehingga mereka memilih untuk berpindah melewati jalur Transjakarta untuk mencari jalur alternatif lain untuk melintasi kawasan Peting dan juga Rawa Buaya. Namun lagi-lagi memang di sepanjang jalur Daan Mogot ini tadi saya hitung ini ada 3 titik banjir begitu. Tadi di depan halte Taman Kota ini juga cukup tinggi begitu 20 cm ketinggian air di depan halte Taman Kota. Lalu tidak jauh dari situ sejarak 500 sampai 1 km itu juga banjir merendam jalan raya lagi tepatnya di JPO Jembatan Apung begitu. Dan kemudian setelah melintasi Jembatan Apung ini saat ini tempat saya melaporkan adalah Jalan Pantura dan Mogot, tempatnya persis di depan mesin pompa air Daan Mogot KM13 Jakarta Barat juga masih terendam banjir sejak pagi tadi begitu. Dan saat ini kendaraan yang bisa melintas ini hanya truk besar saja dan juga namun beberapa masih banyak juga kendaraan minibus dan juga motor yang nekat menerobos, namun lagi-lagi tadi sejumlah pengendara motor ini terpaksa harus mendorong kendaraannya karena ketika setelah melewati banjir tersebut motornya mengalami mogok mesin. Dan sampai saat ini
arus lalu lintas sudah mulai padat karena memang ini sudah memasuki waktu jam pulang kerja, dan nanti kita masih akan menantikan bagaimana situasi dari Jalan Daan Mogot pada saat jam pulang kerja, karena pada saat ini pada pukul 4 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat ini sudah mulai ada tanda-tanda kepadatan arus lalu lintas di tempat saya melaporkan, begitu Edo dan juga Eza. Andi, terima kasih banyak untuk laporannya. Stay safe selalu di sana ya. Kita nantikan laporan-laporan kamu lainnya tentunya cuma di detik.com. Terima kasih, selamat Terima sore. kasih. Itu tadi dia Detikers laporan terkini juga mengenai banjir yang tentunya walaupun tadi sudah sempat disebutkan juga mulai surut gitu ya. Tapi tetap harus waspada karena memang di beberapa daerah juga masih turun hujan dengan intensitas sedang sampai tinggi lah gitu. Tadi gue juga jalan ke sini juga punten, bukan hujan, itu badai juga gitu. Pasti ya. Di banyak tempat, pasti di banyak titik. Makanya itu tadi dia ya. Kita akan break dulu sejenak Detikers. Habis ini kita masih akan lanjut juga ke, nah ini ngomongin soal ya tadi market yang heboh. Betul sekali. Dari kemarin dilanjut karena rame, lanjut part 2 ya. Aduh. Itu Ada beberapa Part hal 2-nya yang ya. kalaupun rame jangan sampai ada part 2-nya ya, termasuk yang gini nih sekarang nih. itu dia ya. Habis ini market review Detikers masih di Detik Sore. Ya cuma hore-hore. Ya. Nggak ada market ininya, sentimennya. Ada nanti ya di ini tapi manual kayaknya. Welcome back Detikers, kita sudah kembali juga di market review. Market review Kayaknya is back. cukup banyak nih yang juga harus ditanyakan gitu terkait dengan kemarin yang rame dan sekarang hari ini lanjut part 2 juga. Aduh itu dia. Ini gue Juga lagi ya. masih lihat-lihat. Tadi tuh kan rapat kan dari pagi ya di Kok liatnya itu Lisa Mariana keracunan Kepiting Alaska. kepiting Alaska. Tapi karena kita hari ini market review, kita mau lihat dulu sentimen market yang sudah disediakan sama tim. Silakan. Let's go. Nah, itu Oke, dia. itu tadi dia sentimen sore hari ini. Kita ya. akan bergabung bersama dengan research analyst dari Mega Capital Securities, ada Andi Setiawan di sini. Mas Andi, selamat sore. Selamat sore Mas. Selamat sore. Kabar jantung aman? Iya. Sudah mulai mendingan lah Mas. Mendingan ya. Setelah kemarin mungkin agak kayak wah gitu ya kan, kardio dikit tuh. Waduh. Tapi sesi satu ini kan juga kardio. Iya. Tapi cukup ini juga ya, cukup apa sebenarnya bukan gercep juga ya, tapi maksudnya kayak cukup cepat untuk membuat action hold dulu di pada saat pembukaan market gitu ya. Emang Soalnya kan emang udah auto itu, auto stop ketika dia lewat dari 8% turunnya dia akan langsung stop perangan Jadi saham. pada saat orang-orang lagi tidur atau belum lagi siap-siap ke kantor tuh banyak yang cabut gitu ya.
Iya, Atau menunggu si perdagangan sahamnya dibuka gitu. Udah Gitu ready ya, to Mas? sell. Iya. Ya, jadi kalau kita lihat pergerakan saham di IHSG hari ini kan di awal sesi tadi kan mungkin masih terjadi panic selling akibat isu atau pengumuman yang diumumkan MSCI kemarin ya. Terus ditambah lagi kan per hari ini kan ada dari Goldman Sachs, salah satu pelaku Bank pasar investasi global paling di besar di dunia lah ya. dunia ya, kan dia mengumumkan akan memangkas rating dari market Indonesia itu sendiri. Jadi dan dari Goldman Sachs juga memberikan pengumuman bahwa ada potensial outflow dari market Indo itu sebesar 13 miliar USD gitu. Jadi ini menambah sentimen yang kemarin sempat terbentuk dari akibat pengumuman MSCI. Udah nyampe nggak tuh angka 13 miliar USD itu? Belum, itu potensialnya aja sih yang diperkirakan dari Kemarin berapa kita totalnya? kemarin net itu flow? kita outflow-nya itu 6 T, 6,17 T. Oke. Itu juga cukup besar gitu dibanding sebelum-sebelumnya kan biasanya tuh paling satu T lah udah yang besarnya. Terus kemarin outflow-nya itu sekitar 6 T. Iya dan ya imbasnya dengan banyaknya warning gitu ya dari MSCI, dari Goldman Sachs, para otoritas yang berkepentingan langsung pagi-pagi Iya. itu rapat semuanya dan katanya solid mau memperbaiki semua Ya, yang diperintahkan sama MSCI. Solid. Solid. Emang harus solid gak? Nggak Harus sih, gitu? solid dan komitmen juga ya, Mbak. Iya. Ya jadi kan kalau kita lihat tadi di sesi 2 ya, OJK juga mengumumkan bahwa akan meningkatkan batas free float yang sebelumnya di angka 7,5% menjadi 15% gitu. Terus di sisi lain juga ada komitmen dari BEI yang akan memberikan mengenai ultimate beneficial owner ke MSCI yang akan difokuskan pada indeks IDX 100. Jadi 100 saham dulu yang akan disampaikan ke MSCI. Mungkin itu yang menjadi trigger IHSG bisa rebound di sesi kedua. Iya, I see, I ISG see, I tuh hari ini jadinya berhasil ditutup di 8.232 ya. Turunnya 88 poin berbanding terbalik sama tadi pagi atau sesi 1 yang sempat turunnya sampai berapa persen tuh Mas tadi pagi Tadi total? sempat trading halt juga Mas di Oh, setengah ada trading 10-an. halt Iya, lagi di tadi sesi 2 ya? Di sesi pertama. Oh, sesi pertama Sekitar iya. jam setengah 10 kita sempat Iya, trading halt. betul. Di 7481 Iya, sempat terendahnya. 7.400-an ya. Tapi Dan udah rebound ketika apa ya free fall, free float. Free float. Oh, free fall. Iya, karena kayak Iya, iya. Terjun jatuh bebas. terjun bebas gitu ya, lebih dari 8%-an gitu sehari kan juga untuk akhirnya bisa mengembalikan itu juga butuh waktu banyak pastinya juga gitu ya. Apa yang bisa otoritas ini reassure ke para investor untuk bisa kayak It's will okay to will put more. getting this better slowly, tapi apa yang bisa di reassure gitu ke para investor? Mungkin kalau aku ngeliatnya dari investor sendiri sudah mulai melihat komitmen gitu ya dari regulator di Indonesia gitu. Dimana kan sebelumnya ini kan sebenarnya isu dari MSCI ini kan udah diinfokan dari akhir tahun lalu lah untuk akan adanya rebalancing gitu loh, sampai akhirnya kan ada keraguan dari MSCI sendiri mengenai status kepemilikan saham dan free float di market Indonesia gitu kan. Sehingga setelah adanya pembekuan yang dilakukan oleh MSCI, akhirnya ya regulator juga mungkin awalnya ngiranya nggak akan separah ini gitu loh dampaknya, tapi ternyata ya kemarin turun begitu dalam gitu kan, sehingga menunjukkan inilah komitmen yang kira-kira itu bisa menjadi trigger ke investor atau pelaku pasar untuk percayalah bahwa market Indo itu sebenarnya masih baik-baik aja gitu. Tapi melihat ya walaupun sudah akhirnya direspons gitu ya dengan adanya konsolidasi dari para regulator untuk memperbaiki ini semua, termasuk bahkan katanya mulai besok OJK akan berkantor di Iya, bursa betul. untuk bisa memperbaiki ini semua biar lebih gercep Biar gitu cepat ya. gitu ya Benar koordinasinya. Jadi yang jadi pertanyaan adalah apakah ini akan kembali lanjut penurunannya? Kalau saya sih melihatnya mungkin untuk jangka pendek ini masih akan volatile ya, masih tergantung gimana kedepannya kan isunya itu kan BEI akan menemui MSCI di Senin pekan depan. Mungkin itu investor akan melihat kelanjutan dari berita ini bakal seperti apa arahnya. Tapi kan kalau misalnya ini mau ada kepastian gitu buat para investor, balik lagi
harus ada aturan yang diubah kan Iya, jadinya. betul. Itu terkait rekomendasi-rekomendasi dari MSCI dari sejak akhir tahun lalu itu gitu. Iya. Ya, aturan yang sudah diumumkan OJK sendiri kan tadi salah satunya free float ditingkatkan Iya. jadi 15%. 15. Terus juga akan membuka data UOB yang sebelumnya BI itu tidak bisa memberikan kepada MSCI yang difokuskan pada IDX 100 dulu. Sehingga ini mungkin bisa jadi pertimbangan dari MSCI sendiri untuk mengubah status pembekuan dan rebalancingnya itu untuk tetap direalisasikan dengan negosiasi dari pihak BI itu sendiri. Data UOB itu apa sih Mas maksudnya? Itu kayak pemilik akhir manfaat dari rekening kepemilikan saham gitu Mas. Jadi kayak ultimate beneficial owner gitu, ownership Selama ini itu kepemilikan. nggak kebuka. Ya selama ini kan itu dibuka hanya untuk beberapa Oh. institusi lah, tidak I untuk see. dibuka ke publik. Oh, Karena jadi memang- permintaannya itu dibuka. Iya. Itu tuh penting ya untuk Iya untuk, bahkan untuk publik juga tahu gitu ya. iya penting banget sih Untuk Mbak. tahu bobot saham ini sebenarnya Iya. Iya, sehat apa enggak sih Iya. sebenarnya ya gitu ya. Untuk menghindari saham-saham gorengan juga Betul. kan maksudnya. Berarti ini tuh sebenarnya jadi pelajar atau jadi gambaran juga untuk kita kalau ternyata banyak ya saham gorengan atau saham-saham yang sebenarnya kita juga nggak tahu persentase kepemilikannya tuh sama Sebenarnya, siapa aja sih apa iya. aja dengan adanya penurunan yang tajam gini. Iya. Itu tuh lagi bersih-bersih awal tahun apa gimana sih Mas? Apa ada istilah kayak gitu? Kalau Enggak ini juga ya ya? pure dari MSCI aja sih Oh. karena yang mengindikasi maksudnya ragu lah akan transparansi di market Indonesia. Jadi ya ada bagusnya juga gitu buat kedepannya. Iya iya, kata orang-orang ini justru adalah wujud IHSG sebenarnya yang Iya. saat ini dan inilah waktu yang tepat lo untuk masuk gitu loh. Tapi ya lihat lagi ya. Nah ini yang jadi pertanyaan selanjutnya. Apa nih? Apakah kita sudah bisa walaupun katanya ini ya apa namanya tidak ada waktu yang benar-benar baik untuk investasi gitu ya. Kalau lo ngerasa lo butuh investasi ya lakukan itu sekarang Right gitu. now, iya. Tapi kayak berapa di momen apa yang tepatnya orang tuh bisa chip in lagi ke pasar modal gitu, ke saham. Kalau ngelihat dari performa IHSG sebelum MSCI ini ada gitu kan, maksudnya isu yang kemarin keluar, kan kita sebenarnya udah tembus 9.000 ya Mas ya, udah Iya, all time high gitu. iya. Jadi menurut saya kalau dibilang tepat untuk masuk sekarang, bisa juga dibilang tepat Oke, gitu loh. Bahkan siap. Pak Purbaya juga bilang kan. Betul. Nah tapi menurutku yang perlu dipertimbangkan itu lebih ke Iya. pemilihan sahamnya. Jadi Oke. kalau bisa menurutku untuk memilih sahamnya tuh yang kira-kira memiliki exposure kecil lah dari foreign. Oke. Jadi untuk menghindari volatilitas yang isu-isu akhir-akhir ini dulu gitu loh. Oke. Sehingga terus di samping itu juga mungkin bisa memilih emiten-emiten yang memang fundamentalnya bagus. Baik. Oh, jadi Yang disinilah saatnya ngomong cintailah produk-produk Indonesia. Iya itu juga termasuk. Iya, Iya terus- benar-benar. Jadi kita tidak tidak dipengaruhi oleh asing gitu. Iya. Kita kuat dengan diri sendiri. Kira-kira begitulah. Nggak, Jadi bukan saham-saham nggak boleh, spekulatif tapi ya. Iya, betul. Berangkat dari fundamentalnya dulu sih mungkin bisa pilih. Bisa dibilang juga saham-saham blue chip yang memang relatif fundamentalnya baik itu tetap baik gitu untuk koleksi sekarang. Iya. Mau di kapanpun masuknya. Ya selain blue chip juga mungkin bisa saham-saham yang memang unit bisnisnya itu berkaitan dengan demand domestik gitu. Itu kan Oh, I see. tidak, maksudnya fundamental kita kan sebenarnya juga lagi nggak jelek-jelek banget gitu. Bahkan loan growth kita kan di akhir Desember kemarin kan meningkat gitu loh. Ada proyeksi kah dari Mega Capital sejauh ini besok misalnya akan seperti apa pergerakannya? Kalau mengenai pergerakan besok sih, menurut saya masih akan rebound. Sideways? Oh, Nggak, akan akan rebound. rebound tapi mungkin nggak terlalu tinggi lah. Baik. Tapi besok juga udah weekend juga ya. Ya udah di akhir pekan. Iya itu Jumat. dia. benar. Itu dia. Jadi ya Pak Purwaya juga bahkan bilang saya masih yakin 10.000. Chill juga ya. To the moon. Main Q kita ya. He's very chill. Iya, Sangat, iya. He's Itu very tuh chill. Cocok salah banget satu- di detik sore Pak. itu satu upaya untuk kayak biar kita nggak kebawa panik gitu kali ya. Iyalah, memang harus begitu ya Iya. Mas. Jangan malah ikutan panik sama investor-investor retail yang udah pada nyangkut ini gitu ya. Ya mungkin lebih rasional aja sih maksudnya. Kita harus optimis karena bentar lagi masuk bulan puasa, lebaran ya kan. Bisa digali-gali lagi emiten-emiten yang seru gitu. Marhaban tiba, marhaban tiba. Ya. Dimalahin loh sama mamanya Devano. Aduh.
Anyway, segitu dulu aja untuk update market review hari ini. Thank you ya. Mas Andi. Besok akan kita jelang lagi pasar modalnya di hari terakhir pekan ini perdagangan. Ya, buat yang pada nyangkut apa satu kata-kata hari ini untuk yang pada nyangkut Mas Andi. Coba. Ya, Tarik napas, angkat tangannya ke atas, ikhlas. Oh, Gitu. enggak ya? enggak dong, enggak. Enggak Ya, ya? tapi itu juga bisa sih. Tapi kalau dari saya sih ya pantau dulu aja ke depan gimana karena saya juga nyangkut. Oh, ini bukan satu kata ya, satu kalimat tapi Ada make sense. bonusnya. Iya, benar. Ya, jangan panik lah ya. Ya, yang panik-panik ini gue tahu sih siapa aja. Pada pakai uang panas kan. Deh. Makanya pakai uang dingin bener kan Mas Betul, Andi? sangat Oh, betul itu. Mas. keren yang duitnya dari kulkas semua. Oh iya dong. 10 triliun semuanya dingin. Alias di awang-awang aja. Mas Andi terima kasih sekali lagi. Thank you. Detikers don't go anywhere. Kita masih akan ada sampai 5:30. Habis ini kita ke editorial review bahas politik. Cia. Wow. Ah, cia. Politik. Oh, gua kira kayak cia Bukan. pindah. Ya. Ini banyak yang bermigrasi. Eksodus ya. Exodus. Iya, oh gitu ya. Perpindahan besar-besaran. Iya, itu dia. Transmigrasi. Apapun itulah istilahnya pokoknya ya. Kita habis ini bakalan bahas juga bersama dengan seorang pengamat politik juga ya. Jangan Betul. kemana-mana, masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Di tahun yang masih baru, ini banyak yang masih tahun baru nih ya. Masih Masih 29. Januari soalnya. Iya, ke bulan depan kita udah nggak boleh pakai terminologi itu lagi. Tahun ya. baru Cina jadinya. Oh iya benar juga. Banyak yang punya rumah baru katanya mau pindahan. Wih, emang lagi murah atau ada potensi ini ya investasi yang lebih besar di rumah yang baru ya? Mungkin atau mungkin banyak juga Bisa sebenarnya dagangnya lebih banyak kali, dagangnya lebih laku kalau di rumah yang baru dagang kali. es gabus. Jadi kemana-mana. Nanti ditoyor. Detikers, Jadi kita kemana-mana. akan ngomong soal yang baru pada pindah rumah. Jadi ada beberapa politikus dari satu partai yang pindah dalam jumlah yang cukup banyak lah ya Betul. dalam waktu berdekatan. Nah ini jadi sesuatu yang menarik. Kita pengen lihat seperti apa sebenarnya fenomena ini maknanya. Kita hadirkan kembali pengamat politik andalan kita, Direktur Eksekutif Trias Politika, Mas Agung Baskoro. Selamat sore Mas Agung. Mas Agung welcome back. Gak kebanjiran kah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dilihat-lihat sih sepatunya gak basah sih Detikers. Celananya juga gak diangkat. Orang dari tadi juga turun pakai helikopter. Waduh, Wow. keren. Helikopter. Jadi sebenarnya hujan kita tuh tadi adalah ini ya, tampias dari helikopter dari helinya Mas Agung. Oh jadi tadi yang helipad di menara depan ini Mas Agung? Iya. Aduh. Turun gitu. Gue kira badai. Mas, Oh, nanti kalau ternyata. jadi pejabat dilaporkan ya. Helikopternya ya. Bener. Mas Agung kita mau ngomongin soal beberapa nama yang sebetulnya juga cukup cukup punya posisi lah di partai politik sebelumnya Betul. gitu. Nasdem Dan sebut kemudian- saja. Betul. Dan kemudian bisa dibilang berbondong-bondong lah ya. Karena kan gak cuma 1-2 orang, 3 sih. Terminologi gue eksodus. Iya. Ya, ada eksodus dari Perpindahan Nasdem jumlah ke besar. Partai Nah. Rising Star. Itu dia ya. Tapi apa yang perlu kita soroti dari perpindahan ini atau dari eksodus Iya, ini, iya. Mas Agung? Iya, saya melihat memang dalam konteks Nasdem ini kan memang secara institusional waktu Pilpres kemarin belum berhasil menang ya. Jadi memang sedikit banyak memberikan dampak-dampak bukan saja elektoral tapi dalam konteks insentif politik, ekonomi, bahkan mungkin sampai hukum itu bisa kena ke kader-kader mereka. Walaupun Nasdem hari ini di dalam koalisi ya, kabinet semacam itu, tapi kan tidak mengirimkan kadernya dan memilih untuk konsekuen dengan tetap ya di dalam koalisi namun tidak mengirimkan kader dengan pertimbangan mereka tidak berkeringat banyak waktu Pilpres macam itu. Jadi di internal yang saya lihat dari jauh itu memang ada beberapa yang kurang puas dengan sikap politik tersebut. Jadi memang wajar ketika ada beberapa kader yang memilih untuk keluar.
Tapi begini, saya melihat memang makin ke sini partai-partai kita ya proses pendidikan politiknya, ideologisasinya itu semakin minimalis. Jadi motif utama ketika berpartai itu praksis hanya motif yang sifatnya pragmatis gitu. Jadi motif ideologis itu semakin minimalis, bahkan ya saya bilangnya nggak sampai hilang sih, cuman makin mengecil lah gitu. Jadi nggak ada yang memang masuk partai itu ya karena ideologi, Iya, iya, karena iya. program, karena visi misi dan seterusnya. Jadi ada partai-partai kader yang masih bertahan hari ini, misalkan seperti PDIP, seperti PKS, macam itu. Tapi saya melihat yang lain itu sebagian besar lebih memilih masuk partai ya karena punya kepentingan, karena motif-motif tertentu, apakah soal ekonomi, soal politik, soal hukum dan seterusnya. Jadi perpindahan itu bisa dimaknai bahwa mereka yang pindah ini mungkin tidak mendapati kepentingannya atau motifnya terpenuhi di partai yang lama, sehingga bermigrasi atau berpindah atau eksodus bahasa Mas Edo tadi ke partai yang baru yang ada gajahnya Yang ada gajahnya, Yang ada gajah. yang ada badan. Yang asli yang ada gajah. Sebenarnya sah-sah aja ya motif Sah-sah yang aja, dilakukan dan sama ini- mereka. Tapi betul. ya jadi nggak seru ya. Jadi ya kesannya kan memang kurang loyal ya, terus lompat pagar, terus tapi menurut yang biasa berpartai, politisi yang biasa bermanuver, ini fenomena lumrah gitu. Jadi kalau memang mereka nggak mendapati hal-hal yang menjadi motif utama mereka masuk, ya kenapa nggak pindah, kenapa nggak menemukan rumah baru yang lebih nyaman, yang lebih adem, yang lebih memahami dan mengerti suara hati mereka semacam itu. Goncana. Tapi kan iya. Wow, Sarangeo ya. yang penting Korea aja ya. Tapi kok tiba-tiba aku cinta kamu kan Sagu? Kan ke semua. Salting Iya, gua. ke semua. Tapi ini yang juga perlu di highlight tadi, istilah yang dipakai sama Mas Agung adalah lompat pagar. Yang Iya. artinya juga sebenarnya ketika melompati pagar itu ada resiko. Betul, betul. Termasuk juga posisi Rusdi Mase ya sebelumnya, yang Mase. juga memang adalah wakil ketua Betul, ada dari ya. Nasdem sendiri. Itu kan Pak artinya Ahmad Ali, Bestari Barus, Rudi Mase gitu, Nama-nama orang-orang berpengaruh penting. di partai Betul. itu ya. betul. Jadi kalau misalkan Pak Ahmad Ali sama Pak Rudi Mase itu figur berpengaruh di Pulau Sulawesi, gitu, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara kalau saya Sulawesi Tengah ya. Jadi ini Nasdem harus mewaspadai penurunan suara di 2029 kalau belum menemukan orang yang sepadan seperti Pak Rudi Mase dan Pak Ahmad Ali gitu. Nah, ada lagi nama Pak Bestari Barus di Jakarta. Itu juga Betul. pengaruhnya juga lumayan besar kan. Jadi maksud saya Nasdem punya tantangan eksternal dan internal untuk memastikan soliditas partai terjaga, tidak ada lagi kader yang eksodus, sekaligus memastikan mereka punya strategi atau inovasi politik ketika nanti di Pileg ataupun Pilpres 2029 untuk meredam ya gejolak ya elektoral ataupun gejolak-gejolak lain, supaya Nasdem tetap bertengger di partai, menurut saya partai besar gitu. Iya. Karena kemarin waktu Pilpres berhasil memetik ya semangat perubahan. Nah, tapi memang terjadi perubahan lanjutan di internalnya semacam itu. Ada part 2-nya tapi yang di internal ini Iya. sekarang ya. Tapi Betul. sebenarnya apa yang terjadi pada fenomena ini bukanlah hal yang baru ya Mas Agung. Betul. Ya. Kita paham itu bahwa pasti ada orang yang ingin mencari posisi yang lebih baik gitu misalnya, atau dia pengen tantangan yang lebih beda atau apalah itu, pokoknya perpindahan adalah hal yang wajar. Tapi perpindahannya nih sekarang nih yang jadi sesuatu yang lebih menarik lagi itu perpindahannya ke PSI. Iya. Partai kecil yang belum punya kursi di Senayan iya, betul. dan masih sangat seumur jagung Iya, gitu. anak bawang Sementara mereka adalah politisi yang ya harusnya bisa Established. dapat yang lebih besar dari PSI gitu. Apa yang kalau boleh meminjam isi kepala 3 orang yang saat ini eksodus ke PSI ini, apa yang ada di kepala mereka, Mas? Iya, saya sering menyampaikan di banyak kesempatan faktor Jokowi ya. Itu sangat dominan hari ini ketika siapapun elit melihat PSI. Jadi suka atau tidak, Pak Jokowi ini masih punya mesin dan infrastruktur politik yang kuat ya di banyak lini, di banyak pos-pos strategis pemerintahan, kekuasaan. Jadi itu bisa dipandang sebagai motif bagi siapapun yang akan berpindah. Tapi hal-hal lain yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa
ada motif ya soal ekonomi mungkin, ada motif soal politik ya, mungkin posisinya lebih strategis, perannya lebih besar. Tapi juga mungkin ada motif-motif hukum misalnya. Karena ya Motif hukum tuh kayak apa? Mas Agung? politik itu kan penuh dengan tantangan, penuh dengan dinamika. Ya kadang motif hukum ini apa ya? Semacam legal protection lah, Mbak. Oh, Mbak oke. Eza, Mas Edo. Jadi dengan masuk ke partai yang saat ini punya posisi strategis atau bersama orang besar, mungkin mendapat perlindungan secara hukum, mendapatkan insentif ekonomi, mungkin juga ada posisi-posisi strategis yang memang Benefitnya lebih bisa banyak lah pokoknya ya. diterima semacam itu. Jadi sementara kan Nasdem sementara ini mungkin belum seatraktif sebelumnya ya, karena memilih untuk ya kalau bahasa teman-teman itu di tengah saja, penyeimbang gitu. Tapi Dalam kan artian Nasdem bagian dari koalisi juga saat ini. betul, penyeimbangnya dalam artian di dalam koalisi. Artinya karena mereka tidak terlalu banyak berkeringat, ya nggak bisa minta terlalu banyak kan Mas. Minimal aman saja. Nah tapi kalau PSI kan beda. Ini mitra terdekatnya presiden hari ini. Jadi kemungkinan ya aspirasi mereka diterima, ruang itu dibuka lebih besar daripada Nasdem ya sangat potensial semacam itu. Dan orang seperti Pak Ahmad Ali, Pak Rudi Mase atau Bestari Barus dan yang lain itu melihat ke sana menurut saya. Jadi motif-motif politik, ekonomi, hukumnya sangat besar seperti itu. Tapi kan juga bukan resiko ya, maksudnya yang harus direlakan juga lumayan banyak. Termasuk juga berarti statusnya pada saat ini, pada saat masih menjabat anggota DPR tuh jadinya gimana Mas? Karena kan sebetulnya juga nggak ada porsi atau kan nggak bisa nggak diganti label gitu, kursi Betul. milik Nasdem jadi milik PSI sekarang Nggak gitu. bisa. Nggak bisa gitu kan? Tapi kan ini big transfer kalau bahasa Fabrizio Romano itu. Ya, jadi Here we go nih kita. here we go kan. Apa Ini pakar transfer Dia sepak jurnalis bola sepak dunia bola gitu. Jadi Oh. dia suka mengupdate berita-berita transfer pemain-pemain dunia gitu. Jadi ini big transfer. Aha. Kayak misalkan Messi, Ronaldo pindah klub gitu kan. Jadi kalau misalkan dia berani merelakan kursi di DPR, berarti kan Iya. gono gininya lumayan. Lengkap, paripurna. Paripurna. Jadinya kalau kursi DPR-nya direlakan, Iya. terus kosong saja atau nanti akan ada Nanti yang mengisi? digantikan dari Nasdem di nomor urut berikutnya di bawahnya yang suara terbanyak gitu. Jadi ya Wow. maksud saya masuk akal aja kalau It's memang a big gono sacrifice ya. Iya, iya, Dia iya. sepadan merelakan- pasti. Iya. Kira-kira apa Mas? Mas Edo yang paham orang ekonomi kan. Saya paham pasar modal, paham saya. Tapi kalau pasar di Politik. di politik sana itu Iya. sangat rancu. Mas. Makanya saya bilang belum tadi bisa ada memahami motif itu apa. politik, motif ekonomi, ada Big motif risk, hukum juga. big return. Kan, Iya, gitu. high risk, high return. High risk, high return. Jadi motifnya kalau di politik banyak, bisa menyentuh bidang-bidang lain sampai hukum. Iya, iya. Makanya iya. saya bilang tadi ada soal legal protection. Berarti dalam hal Gitu. transfer ini, Ya, posisi tawar yang lebih tinggi itu PSI. otomatis. Hmm. Automatically karena ada orang besarnya kan namanya Pak Jokowi Hmm. yang memang baru selesai menjabat sebagai presiden ke-7 dan punya infrastruktur politik yang masih kuat, fresh gitu dan bisa dielaborasi, diorkestrasi oleh Oke. orang-orang di bawahnya. Seperti Seperti apa itu. nanti PSI ketika 3 orang ini bergabung? Artinya apa perbedaan atau kekuatan yang nambah di PSI ketika 3 Ya. orang ini bergabung? Iya, pertama mereka punya basis, mereka punya dapil. Tadi saya sampaikan di Sulawesi saja itu pasti akan ada perubahan peta suara untuk PSI. Kemudian Pak Bestari Barus di Jakarta. Nah ini baru katanya gelombang pertama. Oh, ada Nah, lagi gelombang-gelombang iya, lain yang mau gitu. eksodus. Kalau memang Mr. J atau Pak Jokowi Mr. J. confirm, eksplisit, here we go katanya kan. Wah, main ini barang kan. main di barang. Iya, Bisa jadi ada gelombang-gelombang berikutnya yang masuk iya. semacam itu. Jadi maksud saya ya walaupun dia kecil tapi kan gajah. Ya walaupun anak gajah kata mereka kan Udah gitu gajah sekarang lagi banyak banget disenangi lagi kan. Ya dari Betul. dulu sih, tapi kayak Apa gajah duduk maksudnya? Sarung. sarung. Ya.
Lucu-lucu, saya tiap pagi Mas nonton TikTok live gajah dimandiin. Oke. Oh, Iya, itu si Tari lah. Iya, yang di Tesonilo lah, yang di Tesonilo. Waikambas Wow. kah. Itu gajah, literal gajah ya Iya, kan? ini kan juga kan Mas. Iya. Saya lihat Gajah dari kejauhan politik. Mas Edo kayak Nicholas Saputra Wah. Karena pecinta Yang gajah. ini ya, di gajah ya. Tapi kan Nicholas Saputra nggak pencitraan, Mas. Iya. Iya, tapi kan gajah tetap kalah sama semut ya. Iya kalau main Kalau ini. sweet. Iya, iya. Termasuk juga ini ya, cukup jadi perhatian juga baru jadi anggota, kartu anggotanya aja ada emasnya. Oh iya TA-nya dapat si emas. PSI ini. Iya. gitu. Mau deh. Eh, Mau emasnya doang Iya, tapi gua. Iya, iya. berapa gram? Iya, tapi iya juga yang nggak dikasih lihat ya. Jangan Iya, kayak di warna ibu doang. waktu kita apa? Serbuk-serbuk doang ya. Iya. Ya kalau Kalau kita di dijual ibu-ibu bisa lah dapat dapat ini, 150.000 arisan. itu mungkin. Ya, Ya. lumayan. Buat taburin di atas ice cream gitu. Back to the topic, Iya. Mas Agung. Menarik nih kalau gitu ngelihat peta politik pertarungan di 2029 nanti ya dengan munculnya PSI dengan kekuatan yang ya walaupun dari dulu Pak Jokowi ya dalam beberapa waktu ini memang selalu dekat dengan PSI, tapi ini lebih dekat lagi gitu. Betul, Seberapa apalagi ini tuh? apalagi parliamentary threshold kemungkinan Iya. diturunkan. Kemarin kan putusan MK demikian amarnya. Jadi Betul. menurut saya peluang mereka untuk masuk ke parlemen itu besar. Nah, itu bisa menjadi magnet tersendiri. Nah, yang Iya. kedua di Pilpres misal tetap bareng Pak Prabowo dengan Mas Gibran, berarti kan posisi tawarnya makin kuat. Tapi kalau pisah, PSI juga bisa mencalonkan presiden. Iya. Gitu, karena presidential threshold kan dihapuskan. Jadi partai-partai kecil hari ini menurut saya sangat atraktif, apalagi namanya PSI yang punya orang besar itu. Jadi ini menjadi daya tarik tersendiri, magnet elektoral yang cukup kuat yang menarik siapapun karena baru mau berkembang, punya orang besar, terus yang saat ini lebih menarik lagi dekat dengan kekuasaan. Kira-kira nanti Seperti 2009 gimana Mas PSI? Udah bisa dilihat dari sekarang belum? Kalau dari tren suaranya kan naik Mas, dari 2019 ya 1,8, sekarang 2024 2,8. Nah, prediksi saya 2029 kalau nggak ada aral melintang, nggak ada tsunami politik istilahnya, harusnya masuk. Kalau misalkan jadi turun 3% ya, perdebatan sementara di internal parlemen, mestinya masuk, mestinya. Jadi itu kan sebuah peluang bagi misalkan Pak Rudi Mase, Pak Bestari Barus, ataupun Pak Ahmad Ali dan yang lain-lain. Ya kursi mereka di DPR kemungkinan besar bisa diperoleh lagi. Tapi ada plus yang lain yang mereka terima, yang itu dicicil mulai dari sekarang kan. Jadi ya tetap untung kalau menurut saya nih dari jauh ya. Pak, gitu. sampai 2009 masih bisa dijaga tuh sama Pak Jokowi tuh. Plus itu. Mestinya ya, mestinya, kecuali memang tadi ada tsunami politik Iya. yang memang nggak bisa kita tebak kapan terjadi, seperti pasar saham kan, tiba-tiba Betul. tiba-tiba udah 8.100. Masalahnya tsunami politik ini sering banget kejadian. Iya. Dan kita masih punya waktu cukup lama loh untuk banyak hal yang Berubah. mungkin terjadi. Dinamis, gitu. betul. Jadi Bahkan 1 tahun menjelang pun itu sangat makin bisa. dekat makin yang menarik itu nanti jelang Pilpres, apakah Pak Prabowo akan mengajak Mas Gibran lagi atau tidak? Kalau tidak, apakah PSI berseberangan atau tetap berada dalam satu barisan? Karena sedikit banyak akan memberikan pengaruh. Kalau dalam bahasa scholars itu kotel efek, Mas. Ya, efek ekor jas yang bisa mengalir. Pilpres berdampak ke pilkada, ke dapil yang memang di sana ada caleg-caleg dari PSI untuk maju. Selain mereka berkampanye secara kreatif, mereka dibantu oleh orang atau kader mereka yang maju di Pilpres. Itu bisa mengalir kayak kemarin Ganjar dengan PDIP-nya, Pak Prabowo dengan Gerindranya, Anies dengan karena netral akhirnya merembet ke Nasdem, PKB, PKS dapat dikit, kotel efeknya semacam itu. Nih dari si Nasdemnya lagi deh. Tadi kan kita dari POV PSI ya. Nasdem setelah ditinggal sama Trimas Ketiri ini kira-kira akan seperti apa upaya Nasdem ini kan juga pemulihannya? bukan partai baru ya. Pak Surya Paloh kawakan. Jadi saya yakin ada banyak inovasi politik yang harusnya bisa dilakukan, dan sedikit banyak itu sudah tampak ketika memang beberapa nama juga mereka mulai bidik ya gitu untuk menggantikan nama-nama yang pergi
gitu, nama-nama yang menurut saya juga potensial semacam itu, dan mempertahankan nama-nama lama agar tetap menjaga dapilnya masing-masing itu lebih penting. Jangan sampai tambah lagi yang eksodus, kan repot gitu. Iya. Nah, jadi bagaimana menahan laju perpindahan kader potensial itu. Yang kedua, bagaimana merekrut kader-kader baru gitu. Dan saya melihat orang-orang yang memang menjadi istilahnya vote getter Nasdem masih bertahan di beberapa dapil strategis. Yang kedua juga ya kita tahu Nasdem juga punya media ya, punya kemudian figur yang cukup besar atas nama Pak Surya semacam itu. Terus juga Nasdem hari ini juga di dalam koalisi bukan di luar. Jadi ya istilahnya Istana Hambalang juga nggak bisa terlalu pro banget ke Solo karena untuk menghargai ya suara di gondang dia gitu kan, supaya apa, supaya semuanya aman, nyaman, balancing of power itu terbentuk antara Solo dan gondang dia semacam itu. Ya. Kita nyebutnya gondang dia ya. Gondang dia banget nih. Dari Cikini enggak? Cikini gondang dia tuh. Oke ya. Jadi ya bukan satu perkara gitu ya bagi Nasdem juga untuk, walaupun sebetulnya tiga sosok ini juga tiga sosok yang cukup penting juga gitu di Betul, Nasdem. penting dan orang-orang seperti Pak Ahmad Ali, kemudian Pak Bestari Barus dan Pak Rudi Masih kan sedikit banyak punya basis ya. Terus juga orang lama yang tahu betul bagaimana Nasdem besar gitu. Jadi ketika mereka pindah, otomatis ya sedikit banyak dapur itu kini dipindahkan dan coba diracik di PSI supaya apa, berpadu dengan pemain-pemain muda. Jadi kan timnya PSI makin ini ya, bervariasi gitu antara yang muda dengan yang senior. Jadi menarik gitu, apalagi kalau bahasa sekarang itu banyak orang-orang yang berhasil dinaturalisasi lagi nanti di fase berikutnya gitu. Jadi pemain inti, pemain originalnya berpadu dengan pemain-pemain naturalisasi kan. Keren. PSI-nya kan semakin atraktif kan. Wah, ini dari PSI ke PSSI nih. Jadi Naturalisasi ya. Iya, jadi istilahnya dibajak karena itu dinaturalisasi seperti itu. Jadi supaya ya makin menarik, apalagi kalau di mereka PSI kan gitu. iya. Semakin banyak inovasi-inovasi lain kayak kemarin mereka Dari data BIN yang diperoleh sama Mas Agung, dari mana lagi kira-kira yang akan ditarik sama PSI emangnya Mas? Oh ya, berarti sekarang gelombang satu ada Golkar, ada PDIP, walaupun orang-orang lokal ya. Jadi partai-partai besar juga ya yang akan Jadi gitu. Jadi ambil maksud kadernya saya ini arus ini akan bisa jadi akan terus terjadi kalau di partai-partai masing-masing tidak melakukan mitigasi politik ya terhadap potensi PSI ini membesar gitu. Karena mereka punya mesin politik, punya infrastruktur yang masih solid sampai hari ini. Sederhananya kalau kita teman-teman Polser ya kan walaupun melihat masih butuh pembuktian sih Mas. ya Jokowi efek itu turun iya, tapi masih lumayan besar di kisaran 60-70% gitu. Jadi masih tinggi gitu. Jadi orang yang di endorse itu masih punya efek karena Pak Jokowi sendiri kan masih aktif turun, sosmednya masih muncul, kegiatannya masih banyak. Kemarin Terima aja tamu terus. ya duta besar Belanda datang kalau saya nggak salah ke Solo iya. gitu kan. Jadi selama banyak orang ke Solo, selama itu pula Jokowi efek masih berefek kan gitu. wow. Ya itulah maksudnya seberapa tinggi ketokohan ini gitu ya Betul. dalam Dan dunia Pak politik Jokowi tuh. nggak sendirian kan, yang backup yang beliau endorse itu kan banyak menang tuh pilkada, yang jadi menteri. Terus yang sekarang masih di pos-pos strategis. Jadi Jokowi efek itu bukan Tapi kan makin hanya melihat memudar Mas. betul makin memudar, tapi memudarnya kuat. juga pengaruhnya masih nggak mungkin Pak Rudi Masih, Pak Bestari Barus dan yang lain-lain pindah. Kalau memudar berarti kan masih punya power gitu, dan itu harus dilihat secara objektif oleh partai-partai lain. Bagaimana mereka memunculkan tokoh besar sekelas Pak Jokowi atau figur-figur di dapil yang memang punya magnet figur sebagaimana Pak Ahmad Ali, Pak Bestari Barus, Pak Rudi Masih. Jadi di dapil itu pertarungan realnya gitu, bukan hanya tokoh besar. Karena kalau PSI hanya mengandalkan Pak Jokowi tapi di dapil yang nggak sama ketokohannya, ya susah juga nanti menang di parlemen, masuk parlemen semacam itu. Alright, ini masih 2026 loh, awal lagi. Masih jauh sekali dari 2009, tapi panasnya udah kerasa. Iya. Di belakang panggung sudah ramai Mas. Ah iya benar. wow. Kalau di depan iya. mungkin masih Kita lihat riuh. di sini Kita kan Belanda dari- masih jauh. Oh, dekat sekali. Kita bukan di belakang panggung, soalnya kita di belakang pagar soalnya.
Di luar pagar jadi masih jauh. Oke. Oke. Mas Agung Baskoro, Siap. terima kasih sekali lagi untuk Sama-sama. hadir Terima kembali Detik kasih. Sore. Kita nantikan topik-topik lainnya yang pasti lebih panas lagi dari hari ini ya Detikers. Kebayang Hamin berapa 3 tahun aja Bahkan udah panas, apalagi nanti Hamin. Wah, banyak lah Dekat, makin pertemuan-pertemuan kita selanjutnya dengan Mas Agung. itu dia ya. Tapi kita belum selesai Berakhir. Detikers Ya. sampai setengah 6 sore, masih ada 30 menit lagi. Habis ini kita mau hore-hore beneran. Nah itu dia ya, dari sisi musik habis ini ya, kita punya 2 musisi juga yang kembali berkolaborasi dan juga menciptakan satu harmoni juga di lagu baru mereka. Siapa nih ya 2 musisi ini yang juga akan kita hadirkan langsung juga buat Detikers, nantikan ya. Jangan kemana-mana, tentunya tetap masih di Detik Sore. Nggak cuma, hore-hore! Hai Detikers, Saya Krisna Trias. saya Satin Zaneta dan kami akan membawakan lagu Harmoni. Segala perbedaan yang ada takkan jadi kendala. Baik dan buruk aku dan kamu malah jadi harmoni. Seperti hitam putih di piano yang saling melengkapi, menyajikan nada-nada indah, Melahirkan simfoni. Aku terima segalanya, Manis pahit yang ada. ku tahu tak semua Indah sepanjang masa. segala perdebatan yang ada membuat tumbuh bersama. Memang kita tak selalu sama, harus saling mengerti. Aku terima segalanya, Manis pahit yang ada. ku tahu tak semua Indah sepanjang masa. Aku terima segalanya, manis pahit yang ada. Ku tahu tak semua Indah sepanjang masa. segala perbedaan yang ada takkan jadi kendala. Baik dan buruk aku dan kamu malah jadi harmoni. Malahan jadi harmoni. Yeah, you're still watching Detik Sore. Enggak cuma hore-hore, gimana tadi persembahan yang cukup menghangatkan sore hari ini juga ya kan? Benar sekali, syahdu sekali tadi harmoni dari 2 penyanyi yang baru saja kita dengerin dengan judul Harmoni juga ya tadi ya. Betul. Gue berasa balik ke
tahun 70-an tadi dengarnya. Wow, emang udah lahir tahun 40 kan lu, balik ke tahun 70-an tuh kayak apa sih how itu? do you Do you know? tahun 70-an. Tapi mungkin salah satu hal yang cukup menarik untuk kita obrolin juga sama penyanyi dan sekaligus juga pencipta lagunya. Ternyata harmoni ini diciptakan gara-gara hubungan yang udah lama tapi ujung-ujungnya nggak jadi. Katanya pacaran sampai 6 tahun. Lunas tuh cicilan, Kak. Waduh, ada curhat terselubung di lagu ini ya. Kayaknya gak terselubung ya. Karena gue juga kayak baca, ini memang itu full diungkapkan, curhatannya. disclose ya di sana ya. Jadi sore hari ini Detikers kita ketemu sama Krisna Trias dan juga Satin Zaneta. Selamat sore. Welcome to Detik Sore. Aku kira tadi Karen dan Richard Carpenter. Wah, Karena tadi pas dengar lagunya jujur, terus kayak ini ada nuansa-nuansa Nuansa Carpenternya 70-an. 70-an kan Iya. ya. Jadi pencinta lawas juga ya, jadul juga ya. Oh kebetulan ayahku dengerin. bohong. Emang dia lahirnya tahun 42 Emang gue yang lawas ya. reinkarnasi. Tapi ada Beatles-Beatlesnya juga. Siapa yang membawa nuansa tahun 70-an atau kalian sebetulnya berdua juga ternyata Penggemar. pencinta lawas gitu. Iya, Satin juga katanya suka dengar lagu ya, lama ya. Iya, tapi nggak selawas, mungkin referensinya nggak selawas kayak Krisna sih. It's okay guys. Soalnya salah satu hal yang cukup menarik adalah ini berdasarkan pandangan mata dan juga apa yang aku baca juga ya. Karena kayaknya kalian juga cukup punya personality yang cukup berbeda gitu. Makanya berusaha untuk membuat perpaduan yang harmoni dalam lagu harmoni ini gitu. Iya. Seberapa bedakah kalian berdua sebenarnya? Beda tahun kelahiran ya, satu. Iya, udah pasti. Pasti. Itu. Oke. Terus selera musik juga beda, kemarin nanya Satin apa aja, jadi dengerin juga lagunya Satin yang didengerin. Satin, kamu denger lagu apa biasanya kalau lagi siap-siap, lagi Aku. macet-macet, lagi Olivia Dean. Olivia. Olivia Oh, Dean. Dean. yes. Iya, Udah lihat vinilnya iya, yang Love iya. itu belum? Udah. Gemes kan? Iya lucu banget. Iya aku lagu-lagu kayak gitu sih kalau sekarang sih. Maksudnya setiap musim beda-beda ya. Kayak lagi Iya, hujan iya, gitu. iya. Kayak kalau dengerin lagu sedihmu juga jadinya kayak slow parah. Jadi paling dengerin berusaha bikin menaikkan semangat Mood Olivia Dean juga sih. gitu. Oke. Iya. Tapi yang gue tahu memang Satin juga ya tumbuhnya dengan lagu-lagu yang cukup lawas juga ya. Betul. Kalau nggak salah Satin gemar fans The Beatles juga katanya. The Beatles, Atau dengerin. Dengerin. Tapi kalau misalkan lawas tuh I would say aku suka banget Sheila on Seven dari kecil. I see. Iya, jadi Udah itu lawas ya, sih. Sheila on Seven ternyata ya. Kita berasa kayak super lawas nih gua. Iya. Iya juga ya. Kayaknya film-film sejarah tuh kayak 30 Hari Mencari Cinta tuh udah film Udah sejarah. sejarah ya. Kalau Krisna sendiri gimana? Ya, benar tadi prediksinya, aku fans Beatles. Oh iya. Wih. Jadi banyak Fans berat. memasukkan unsur The Beatles Iya, dalam banyak lagunya ini banget. juga. Termasuk curhatannya juga ya. Curhatannya juga betul. Karena liriknya Beatles juga perih-perih ya. Iya juga sih. Perih-perih tapi sebenarnya puitis gitu loh, enggak. Betul, betul. Jadi sebetulnya mungkin juga banyak lagu yang bisa diinterpretasikannya tuh berbeda sama fans-fansnya mereka juga gitu. Oke, kita mulai dari perjalanan lagu ini yang sebenarnya sempat kata yang tepat, mengendap 2 tahun sebelum akhirnya direkam gitu, dibuat, diproduksi juga gitu. Betul. Jadi Cerita dong. tahun 2024 sih bikin lagu ini, udah jadi aransemennya udah 80% lah seperti itu. Cuman bingung mau diapain lagi. Habis itu tahun 2025 akhir ya kita ketemu sama Satin, ngobrol di acara yang gathering itu, ada Aquarius Pustaka itu bikin gathering, ketemu sama Satin, ngobrol kayak gitu, kayak aku punya lagu nih gini gitu ya. Prosesnya berarti cukup cepat ya, ketemu Satin di akhir 2025, Iya, cepat. and then produksi, terus hari ini singlenya dirilis gitu di 2026 ini. Iya betul. Karena memang juga sebelumnya udah pernah kolaborasi juga ya, jadi mungkin udah Belum pernah sih. Oh belum pernah. Baru kenal itu di First acara time. itu kita Oh. ngobrol. Bahkan ketemunya pun baru di acara itu Di acara ya. itu, ya ngobrol langsung kolaps. Kenapa apa yang lo lihat dari Satin sehingga rasa-rasanya kayak Satin Cocok, bisa nih jadi puzzle gitu. pelengkap dari lagu yang udah 2 tahun gue pendem ini gitu. Karena kan lagunya itu kan membicarakan perbedaan ya. Nah mungkin perbedaan gua sama Satin bisa jadi gambar dari lagunya. Iya.
Perbedaan I kayak see. apa tuh contohnya yang lo lihat? Perbedaan karakter suara, karakter bernyanyi, Oke. cara bernyanyinya juga kita beda ya. Berarti emang nyarinya saat itu memang mau diduetin lagu Iya, itu? betul. Oke. Dan Satin happen to be suara yang cukup berbeda dengan yang lo punya. Dan ya udah. Satin ketika nerima lagu itu kayak apa? Apakah it's a new challenge atau kayak gimana? Gitu. Iya sih, it's a new thing for me dari segi genre-nya juga. Sebenarnya kayak kalau genre nggak beda jauh, tapi mungkin duetnya Itself tuh sesuatu hal yang baru. Dan aku juga belum pernah bawain lagu yang diproduksiannya tuh nggak bareng sama aku. Dan itu mungkin menurut aku at first itu kayak challenge. Karena kayak aduh gimana ya, susah nggak ya gitu. Tapi turns out karena Kak Krisna juga super membantu dan orang-orang di belakang layar juga sangat membantu. Jadi ternyata mudah dan menyenangkan gitu loh prosesnya. Iya. Terlihat sih ya, karena lumayan satset tuh dari pertemuan sampai Betul. akhirnya rilis cepat banget ya. Betul-betul mengawali tahun 2026 dengan bisa dibilang ini ballad yang cukup apa ya, hangat lah ya. 70s gitu ballad. ya. 70s ballad gitu. Somehow langsung ini aja. ya nuansa baru lagi terdengar di awal tahun ini gitu dengan kita kayak tadi gue bilang di awal pas gue dengerin gue langsung kayak oke, 70s nih. Terus habis itu kayak harmoninya juga udah mulai jarang kita harmoni jadul kayak tadi ya. Karena judulnya harmoni kita dari awal sampai akhir nyanyi harmoni terus. Iya, exactly. Apakah itu juga pengalaman baru buat Satin bernyanyi dengan harmoni penuh sepanjang lagu? Iya sih tentunya karena biasanya nyanyi sendiri kan. Jadi pun kalau berharmoni sama diri sendiri. Kayak kalau lagi rekaman Oh, duluan bikin sama, 4 Iya. frame gitu. Aku aslinya 2 orang. Jadi maksudnya kalau misalkan lagi TKU pasti ujung-ujungnya sama diri sendiri lagi gitu. Jadi itu challenge plus juga belajar banyak hal sih karena memecah suara tuh tidak semudah itu. True. Iya bukan suara 1 2 doang kan. Ada banyak banget. Itu dia. Nah itu susah sebenarnya. Iya, Suara iya. 4 dan seterusnya itu udah kayak. Dan lo tadi kayak bukan yang 13 ya. Iya makanya. Ini termasuk juga pada saat pengaransemenannya juga itu juga cukup apa ya, layered gitu, menarik juga untuk ngobrolin soal pengaransemenan apa dibalik harmoni musiknya di aransemen yang dibawakan. Kalau aransemen sih tetap kiblatnya tetap Beatles ya. Ada stringsnya, ada orkestranya, ada drumnya drum lawas, terus piano, akustik, gitar gitu. Jadi nggak ada alat modern di lagu ini. Jadi semuanya organik gitu. Seru. lo memproduksi lagu ini juga Iya, sekaligus. Wow. sekaligus Iya, makanya. produce. Wow. Keren. Dan ya. gue suka keputusan mereka tetap membuat lagu ini sederhana gitu. betul. Tanpa menambahkan banyak instrumen-instrumen lain dan dia tetap sesederhana itu gitu loh. Sesederhana kisah di balik lagu itu ya. Betul. Bisa. Tapi sebenarnya jadi loh kita pacaran 6 tahun mau nikah tapi akhirnya. bukan putus. Oh. Yang kita dengar dari data BIN salah ya. ke kita. Iya, lo. Oh. Saya takut pacarnya di rumah kayak. Harus Oh, itu dibantah di awal ya tadi ya. Harus dijelasin. Ini masih dalam fase denial, berarti ini masih sekian step dari grieving ya. Enggak dong. Oh alah, well it's actually a happy story behind it gitu ya. Oke, salah satu yang cukup menarik adalah juga pembuatan video klipnya juga dibuat sesederhana dan sejadul mungkin juga. Betul. Gitu ya kan. Pemilihan apa ya, warnanya tuh sepia itu 70s banget ya. Iya sih, tapi kita mainin kayak karena harmoni itu tentang perbedaan yang menjadikan sesuatu hal yang lebih indah lagi. Jadi dikelihatanin banget perbedaannya dan di endingnya kayak oh ternyata perbedaan itu kalau disatuin juga malah menjadi sesuatu hal yang lebih indah lagi ya gitu. True. Sejujur-jujurnya gitu dalam membuat karya jadinya kita bisa rasa langsung tadi ya. Untuk Krisna sendiri apa setelah ini dilahirkan gitu single ini, kemudian apa sih bigger visionnya untuk karya lo dalam musik? Nggak punya visi yang ke depannya sih, cuman pengen terus merilis lagu terus ya, berkarya masih aja banyak ya. Bang lagu yang lain. Lumayan banyak. Iya. Tapi emang berada di jalur yang
nuansa 70-an itu atau gimana sih? Kemarin rilis mini album juga nuansanya tetap 70s 80-an lah gitu. I see. Kalau Satin? Kalau aku Your bigger vision after this. bigger vision, I still want to learn a lot of things sih sebenarnya. Jadi bermusik masih lanjut dan di industri lainnya juga masih lanjut. Insya Allah. Lebih senang mana? Lebih senang mana? Dua-duanya ada pelajaran yang berbeda sih sebenarnya. Kayak bukannya dua hal yang berbeda, dua hal yang saling melengkapi. Satu suara, satu seperti harmoni. Betul, seperti harmoni. Dua-duanya seperti harmoni ya. Jadi kalau misalnya disuruh pilih, kalau keduanya digabungkan lebih indah kenapa enggak? Iya. Kalau bisa pilih adalah main film yang soundtracknya juga diisi sendiri ya Mas Satin juga. Atau main film musikal kayaknya. Wah, benar. Iya. Amin. Bismillah ya. Makin banyak ya yang bikin soalnya juga ya. Iya. Tapi proses di penulisan lagu versinya kamu tuh kayak apa? Aku sebenarnya terinspirasi lagunya Paul McCartney sama Stevie Wonder judulnya Ebony and Ivory. Oke, Jadi Ebony and Ivory live together. Terus dia membicarakan tentang pada tahun 50-an, tahun 40-an tuh ada rasisme kulit hitam, kulit putih kan. I see. Dianalogikan dengan piano. Kenapa kalian harus bertengkar sedangkan not hitam dan not putih di piano berdampingan. Iya, jadi satu harmoni ya. Jadi satu harmoni. Iya, jadi true. di lagu ini kenapa hubungan kita kamu pertanyakan perbedaannya padahal not putih dan not hitam aja berdampingan untuk menciptakan harmoni gitu. Lo pernah nggak ada di fase yang kayak dihadapkan pada satu perbedaan yang seharusnya ini bisa jadi harmoni tapi kenapa jadi harus dibeda-bedain sih gitu? Iya, pernah pasti ya. Iya. Terus juga lagu ini bisa jadi sapu jagat juga. Sapu jagat? Iya, kalau misalnya kita beda, itu perbedaan jadi harmoni. Wah, iya benar. Iya, semua konteks masuk ya. Benar. True that. Mana. Ya itu dia tadi kayaknya satu karya yang bisa relate sama banyak orang tuh juga jadi satu karya yang, ya maksudnya salah satu indikator karya tuh bagus adalah ketika bisa relate sama banyak orang juga. Atau bisa diinterpretasikan sesuai dengan kondisi orang masing-masing juga gitu ya. Gue jadi ingat tadi pas bilang Ebony and Ivory yang belakangnya ya. Ada depannya. Oh depannya ya. Iya benar. Kayak kalian ini ya harus sharing soal koleksi vinil bareng-bareng. Karena koleksi gitu. vinil juga. Enggak mereka. But anyway, bicara soal lagu jadul nih sekarang kan ada trennya memang Gen Z tuh balik lagi dengerin lagu-lagu jadul ya. Do you also feel the same? Iya sih. Tapi kalau aku referensinya kemana kalau Satin? Sebagai satu-satunya Gen Z di ruangan. Emang iya ya? Masa sih Kak? Gitu. Kamu ngira kita Gen Z? Makasih loh. Versi. It's a big compliment. Duh banyak banget lagi. Karena dari kecil selalu didengerin lagu di rumah tuh lagu-lagu lama kayak Kin. Oh Kin. Atau kayak Guns N' Roses tapi nggak ke arah sana akunya. Ayahku mungkin nih ayah. Oke. Sade gitu. Oh. Iya aku koleksi vinyl Sade. Aku punya semuanya, semua albumnya. Really? Sebenarnya aku beliin ayah sih, tapi kayak I will consider that as That my yours ya. Iya. Ada saham kamu di dalamnya Iya, itu ya betul. dari koleksi itu ya. Terus dulu tuh dengerin The Doors, ayah terus juga ibu yang suka Kin. Terus apa lagi ya? Udah banyak banget. Aku suka banget Coldplay yang dulu-dulu yang Parachute, yang yang album Parachute. Pertama. Yes. That's my favorite, one of my favorite. Itu sih, malah yang barat-barat gitu. Apakah itu Ini juga cukup pada akhirnya banyak yang ya. kayak pas lo lagi ngobrol sama Satin kayak kita ada satu benang benang merahnya merah yang gitu. beririsan gitu. Boleh juga denger musiknya nih. Kalau kan Gen Z gak sih? Enggak ya? Enggak, gue 96 Gen Z gak? Oh iya. Enggak. Enggak, Millennial, udah batas 97 yang Gen Z. 97 Gen Z. Apa jangan-jangan lo Gen Halilintar? Banyak ada kakaknya. Oke, menarik sekali satu warna baru lagi buat musik Indonesia. Mungkin kita pengen tahu setelah ini ada apa lagi dari kalian berdua yang bisa kita expect di dunia industri musik mungkin. Mudah-mudahan kita ada lagi ya. Ada lagi lagu yang sama-sama kita suka lah. Boleh, Ya. amin. Mau bikin album duet?
Bisa. Iya boleh. Tapi kayak cocok deh tadi tuh. Soalnya suaranya benar-benar harmoni berdua dari awal sampai akhir. Oh iya, alhamdulillah. Top sih. Kayak bisa. Ngapalinnya setengah mati. Serius. Apa tantangan terbesar sebenarnya di kolaborasi pertama ini dari kalian? Duet gitu. Kalau nyanyi duetnya sih sebenarnya nggak ada ya. Lebih kayak karena aku lebih ke nyemplung tuh di tengah-tengah kayak pas lagu udah jadi. Jadi banyak yang harus aku kejar kayak ngafalin lagunya atau kayak ngafalin nadanya gitu. Kalau Kak Krisna kan udah benar-benar hafal lagu dia gitu. Jadi itu sih kalau aku. Balik lagi tadi, After This. Apa? What can we expect from you guys? Is there gonna be another single tahun ini rencananya? Atau mungkin bang-bang lagunya Krisna dikeluarin lagi amunisinya juga. Mungkin setelah promo selesai ini kita ngobrol lagi ya baru ya. Toh juga singlenya juga baru keluar ya. Baru kita produksi. Karena kalau produksi cepat sih ya harusnya. Iya ya. Berapa lama total produksi? Ketemu Satin 2 kali jadwal doang. 2 kali jadwal. Terus udah jadi. Satset ya kalian ya, keren. Karena lagu udah jadi dan Kak Iya Krisna udah sih. punya visionnya. Jadi tinggal dijalanin aja sih sebenarnya. Lo tinggal feel suara di situ aja Betul. gitu ya. Atau ada masukan-masukan dari komposisi sebelumnya? Enggak sih, karena semuanya udah rapih aja gitu jadi tinggal diikutin. Termasuk pecah suaranya? Udah diatur semuanya. I see. Tuh paling nyesuain. Kayak ada chordsnya penyesuaiannya ada deh waktu itu ditinggiin kayaknya. Yang sebelumnya kayak kurang tinggi. Iya. Enggak sih kayaknya. Enggak ya, apa diturunin sama. sih? Enggak jadi. Kita mau nggak naikin jadi, terus nggak nggak jadi. Ya paling itu penyesuaian itunya aja sih. I see. Seru. Kita nantikan kalau gitu ya. Karya-karya terbaru dari kalian juga dan tentunya juga lancar-lancar sampai hari H ya. Iya. Lancar-lancar sampai hari A. Benar. Tadi pada udah klarifikasi Iya, udah klarifikasi Tapi ya lupa guys. sendiri. Bukan hubungan yang Kak, ini pacaran di berakhir. rumah. Bukan. Jadi harmoninya tetap berkelanjutan kan? Berjalan. Lanjut. Memang ada Iya. namanya juga hubungan ada pahit manisnya gitu. Betul. Gitu, tapi tetap dijalani dengan harmoni. Iya. Itu dia ya, detik sore hari ini juga. Di sesi terakhir kita di Sunset Talk ya. Tapi sebelum kita closing hari ini kita punya satu tugas tambahan buat kalian berdua. Kalau Yes. misalnya kita bilang detik sore, boleh jawab dengan bilang Gak cuma hore-hore. Oh tapi nggak cuma. harmoni. Dengan harmoni. Enggak. Cuma Atau mau Susah latihan banget, dulu nggak? cuma. bisa. Mbak, kalau ini pecah suara, ini pecah kongsi. Betul, habis ini kita pulang ke rumah masing-masing ya. Gak cuma kita gak pernah latihan. Enggak cuma sore. I love this kind of. No pressure, no pressure. Gak usah boleh nggak sih, Nggak usah, ini nggak usah. nggak ada. Iya, nggak- ya nggak atas ada bawah persiapan juga nih. nggak apa-apa. Oh, iya, Ya, atas suara bawah. tinggi Sama suara rendah aja ya. ya. Boleh ya. Hore-hore kan ya? Enggak cuma hore-hore. Gak cuma hore-hore ya. Oke Detikers, kita akan ketemu lagi besok. Yeay, besok weekend. Pokoknya Senin sampai Jumat mulai dari jam 3 sore sampai jam setengah 6 ya. Sekarang waktunya Eza Mangfira pamit. Eduardo Simorangkir dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeah.